Sepertinya aku terlambat selangkah, kalau tidak, aku akan bisa melihatmu menunjukkan kekuatanmu. Saat Du Fei tertawa keras, tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar. Mendengar tawa ini, tawa Du Fei tiba-tiba berhenti. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dengan sedikit malu, menatap Xiaoran yang entah bagaimana muncul di langit, dan berkata, "Kakak, kau bercanda. Itu hanya seni bela diri tingkat 6. Bagaimana bisa begitu kuat?" Xiaoran menyipitkan mata dan melirik Du Fei sejenak sebelum berkata dengan tenang, "Jangan meremehkan dirimu sendiri. Seni bela diri binaraga ini selalu menjadi sesuatu yang tidak semua orang bisa kuasai begitu saja. Fakta bahwa kau mampu menguasainya setelah mengonsumsi 800.000 pil Yanzong menunjukkan betapa hebatnya dirimu." 800.000 pil Yanzong. Du Fei sedikit terkejut, lalu tatapannya tiba-tiba tertuju pada Xiao Bei yang bersembunyi di belakangnya lagi, dan bertanya dengan kejam, "Ada apa?" Mendengar ini, Xiao Bei menjulurkan kepalanya dan merentangkan tangannya, berkata, "Guru, saat Anda berkultivasi, Qianzong Anda tidak mencukupi, jadi saya membantu Anda mengeluarkan sisanya. Sekarang, selain pil-pil yang cukup berguna itu, Anda tidak punya pil Yanzong atau semacamnya lagi." Mendengar ini, mata Du Fei menjadi gelap dan ia hampir jatuh dari udara. Harta kecil yang telah ia selamatkan dengan susah payah dihamburkan oleh si pemboros ini dalam sekejap mata. "Tuan, Anda tidak perlu marah. Lagi pula, Andalah yang menyerap pil Yanzong itu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri." Kan Xiao Bei menjulurkan lidahnya dan menepuk kepala Xiao Hu. Mereka berdua langsung meninggalkan Du Fei. "Semangat bela dirimu benar. Lagi pula, kau sendiri yang menyerap pil Yanzong. Ini hanya akan menguntungkanmu, bukan merugikanmu. Jika kau tidak cukup kuat untuk berpartisipasi dalam perang Jiushu, aku khawatir setelah kau mati, pil Yanzongmu hanya akan diberikan kepada orang lain." Xiao Bei melihat pemandangan itu sambil tersenyum dan berkata, "Aku telah mempermalukan diriku sendiri." Du Fei menarik napas dalam-dalam, suasana hatinya kembali normal, lalu ia tersenyum tipis. "Baiklah, karena kamu sudah sangat siap, kita hampir bisa mulai." Xiao Bei tidak lagi membahas topik ini, melainkan berkata dengan ringan, "Ayo pergi." Du Fei mengerutkan kening. "Baiklah, tempat selanjutnya yang akan kita tuju adalah tanah tak bertuan yang tidak berada di bawah yurisdiksi dinasti manapun. Namun, ada susunan teleportasi di sana yang bisa membawa kita langsung ke pertempuran Kyushu." Xiaoran berkata ringan, "Tapi, apa sebenarnya?" tanya Du Feiwen. "Namun, meskipun tempat-tempat seperti itu bisa digunakan untuk memasuki perang Jiushu, secara umum, tempat-tempat inilah yang menjadi tempat berkumpulnya para talenta yang memperoleh Ordo Jiushu dengan cara yang tidak benar. Di tempat-tempat seperti itu, Ordo Jiushu di tanganmu adalah yang paling berharga, dan kau tidak memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi setelah pergi ke sana, kau tentu harus berhati-hati. Kalau tidak, jika kau terekspos, kau mungkin tidak bisa merebut Ordo Jiushu milik orang lain, dan kau bahkan bisa kehilangan Ordo Jiushu milikmu sendiri jika tidak hati-hati." Xiaoran melanjutkan, "Haha, bukankah adikmu ada di sisimu? Apa yang harus kutakutkan?" Du Fei tersenyum dan menyanjung sang bijak bela diri. "Kau tak perlu menyanjungku. Di tempat itu, termasuk dalam pertempuran Jiushu, aku tak bisa bertindak sembarangan. Kalau tidak, monster-monster tua itu mungkin bisa mengenali identitasku sejak awal. Kalau begitu, itu tak akan menguntungkanmu. Jadi, di tempat itu, dan dalam pertempuran Jiushu, semuanya bergantung padamu." "Kau mengerti?" Xiaoran menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, "Selama ini, aku telah melangkah sendiri selangkah demi selangkah. Kau tidak perlu khawatir tentang ini, saudari. Kalau begitu, ayo pergi." Xiaoran tidak berkata apa-apa lagi, hanya melambaikan tangannya dan segera bergegas ke arah lain. Du Fei tersenyum, melambaikan tangan untuk memanggil Xiao Bei dan Xiao Hu kembali, lalu dia menginjak tanah dan melesat maju bagai kilat. Dengan Xiaoran memimpin, perjalanan mereka berdua berjalan sangat mulus. Sedangkan untuk para pengejar imajiner dari Jun Wuzong dan Gui Yumen, mereka tidak melihat satupun. Jelas, kedua kekuatan besar ini sudah waspada terhadap taktik Du Fei, terutama Gui Yumen. Bahkan jika mereka kehilangan 500.000 Yanzong dan, mereka mungkin hanya perlu mengertakkan gigi dan menelannya. Tentu saja, meskipun perjalanannya lancar, tetap saja ada beberapa masalah. Meskipun sebagian besar perjalanan mereka melewati pegunungan yang dalam dan hutan tua, mereka sering berhenti di beberapa kota besar untuk beristirahat sejenak. Dan setiap kali di saat seperti ini,
wajah Xiaoran yang mempesona dan anggun tiba-tiba menjadi masalah terbesar di sepanjang perjalanan. Entah berapa banyak kota yang melihat Xiaoran, tapi begitu para pemuda yang mendominasi itu melihatnya, mereka semua iri. Banyak dari mereka bahkan menggunakan kekuatan keluarga mereka untuk memaksa Xiaoran tetap tinggal setelah gagal mengajaknya bicara. Namun, jelas mereka telah mencapai batasnya kali ini. Ketika orang-orang kuat itu datang untuk membasmi mereka, bahkan sebelum mereka sempat mengucapkan kata-kata ancaman, Du Fei menamparkan mereka hingga babak belur. Ketika para ahli bela diri yang disebut-sebut di satu kota demi satu dihajar hingga babak belur oleh Du Fei, pasukan di beberapa kota yang mereka lewati tampaknya telah menerima kabar dan menjadi sedikit lebih cerdas. Terutama setelah 3 ahli bela diri yang disebut-sebut sebagai ahli bela diri setengah langkah tingkat puncak bergabung dan dihajar hingga babak belur oleh Du Fei, pasukan di sepanjang jalan menyadari bahwa kedua pria dan wanita yang tampak biasa itu sebenarnya adalah 2 bintang jahat kecil yang sangat gigih dalam membasmi, dan lebih baik tidak memprovokasi mereka sebisa mungkin. Pada akhirnya, Du Fei mulai bosan menggunakan ikan-ikan kecil dan udang-udang ini untuk menguji benda langit es hitam yang baru saja ia budidayakan. Setelah ia membujuk Xiaoran, ia bersedia menutupi wajahnya untuk sementara waktu dengan kerudung, yang mengurangi sedikit kesulitan. Dalam keadaan seperti itu, 7 hari kemudian, keduanya akhirnya tiba di Danau Pulau Seribu, daerah tanpa hukum seperti yang disebutkan Xiaoran. Danau ini sangat luas, dihiasi pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya, dan di dalamnya terdapat banyak sekali binatang buas yang mengintai. Justru karena inilah tidak ada dinasti yang berani menempati hamparan air yang luas ini, dan mereka yang berani datang ke sini semuanya adalah individu-individu buas yang hidup di ambang bahaya. Karena itulah, wilayah ini menjadi sangat kacau. Sepertinya kita sudah sampai. Du Fei mendarat di tepi Danau Qiandao. Menatap danau besar di depannya yang seluas laut, ia perlahan menghela napas lega dan berbicara. Yah, tempat ini memang sama seperti sebelumnya. Susunan teleportasi menuju pertempuran Jiushu masih ada di sana. Xiaoran tampak memejamkan mata dan merasakan sejenak sebelum berkata pelan. Wah, baguslah. Mendengar ini, Du Fei menghela napas lega. Jika dia datang ke sini dengan susah payah dan mendapati tidak ada stasiun teleportasi untuk memasuki perang Kyushu, maka perjalanannya akan sia-sia. Arus orang di sekitar sini agak di luar imajinasi. Setelah menyipitkan mata sejenak, Du Fei mengalihkan pandangannya sedikit dan melihat ke arah tengah danau di depannya. Ia dapat melihat bahwa saat ini, banyak sosok berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju pusat Danau Qiandao. Di sana, samar-samar tampak sebuah pulau besar. Itu pulau di tengah danau. Kota di pulau itu adalah kota terbesar di Danau Pulau Seribu. Selain itu, susunan teleportasi yang mengarah ke pertempuran Jiushu juga ada di kota di tengah danau. Xiaoran tersenyum dan menunjuk ke pulau di tengah danau. Kalau begitu, ayo pergi, kata Du Fei sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan mengingatkanmu lagi. Ingat, di sini, aku harus mengandalkan perlindunganmu. Aku tidak akan mengambil tindakan apapun. Xiaoran menoleh ke arah Du Fei dan berkata dengan serius. Baiklah, aku mengerti. Du Fei tersenyum, rasa bangga membuncah di hatinya. Perjalanan hingga titik ini berjalan mulus berkat dukungan Xiaoran. Namun, bagi Du Fei, diselamatkan dan dilindungi oleh seorang wanita masih membuatnya merasa agak tidak bahagia. Namun, sekarang setelah ia bisa melindungi wanita itu sebagai balasannya, itu adalah kesempatan langka, dan itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, kedua sosok itu menyentuh tanah secara bersamaan, dan seketika itu juga, mereka berubah menjadi 2 aliran cahaya, melesat menuju pusat danau dengan kecepatan tinggi. Setelah mereka berdua berlari selama sekitar 1 jam, sebuah kota batu kuno yang sangat besar muncul di hadapan mereka. Kota batu itu tampak sangat tua, seolah-olah mengandung aura yang telah diwariskan dari zaman kuno hingga saat ini. Pada saat ini, di kota kuno ini, terdapat banyak sekali tokoh yang membuat kota ini sangat makmur. Du Fei dan Xiaoran langsung mendarat di kota, bergabung dengan kerumunan besar. Namun, saat mereka mendarat di kota, Ordo Jiushu di cincin roh hitam Du Fei tiba-tiba memancarkan gelombang aneh. Fluktuasi tatanan Jiushu membuat mata Du Fei sedikit memadat, lalu tatapannya berubah cepat, dan akhirnya tertuju pada istana kuno di tengah kota danau. Pada saat ini, tampaknya ada beberapa tokoh yang duduk dengan tenang di aula, dan sumber fluktuasi dalam Ordo Jiushu tadi tampaknya ada di aula. Sepertinya aku lupa memberitahumu bahwa para pemegang Ordo Jiushu akan merasakan sesuatu ketika mereka bertemu. Sepertinya semua orang yang memegang Ordo Jiushu di kota tepi danau ini ada di aula itu.
Xiaoran di sampingnya tiba-tiba tersenyum, seolah-olah sedang tersenyum. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyitkan bibirnya. Jelas sekali wanita ini sengaja melakukannya, dan tujuannya mungkin untuk menguji kekuatan dan kemampuan adaptasinya yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Du Fei tersenyum. Jika dia bahkan tidak bisa menangani situasi saat ini, dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang Kyushu. Pada saat yang sama, ekspresi pemilik 6 kursi besar di aula berubah sedikit, seolah-olah mereka memiliki semacam persepsi. Pria berbaju hitam yang duduk di tengah tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Ia meletakkan cangkir teh di tangannya dengan santai, melirik kelima orang lainnya, dan berkata dengan senyum tipis, sepertinya pemilik Ordo 9 Provinsi ke-7 telah muncul. Menurut aturan di sini, susunan teleportasi akan diaktifkan setelah 7 Ordo 9 Provinsi dikeluarkan. Kita sudah menunggu di sini selama setengah bulan. Apakah orang terakhir ini akhirnya tiba? Para penumpang di 5 kursi lainnya tersenyum diam-diam. Selain pria berbaju hitam itu, ada 4 pemuda lainnya, yang semuanya, tanpa terkecuali, memancarkan aura yang halus dan kuat. Sosok yang paling mencolok adalah wanita berbaju putih yang duduk di paling ujung. Wajahnya luar biasa cantik, nyaris memukau. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan mengamati kerumunan yang berdesakan di bawah. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata dengan tenang, sepertinya mereka sudah tiba. Danau Qiandao sudah lama sepi, sepertinya sudah waktunya untuk kembali ramai. Di dalam balai kota, tatapan 6 orang, 1 perempuan dan 5 laki-laki, beradu tanpa suara di udara. Akhirnya, tatapan 4 orang itu perlahan tertunduk, seolah tak peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya wajah wanita yang sangat cantik itu yang menunjukkan senyum tipis. Setelah beberapa saat, ia perlahan berkata, di antara dinasti-dinasti di sekitar Danau Qiandao, hanya ada 6 dari kami yang memiliki Ordo Jeushu dan terpaksa menggunakan susunan teleportasi di sini. Aku tidak tahu siapa yang membawa Ordo Jeushu ke sini. Kurasa dia bukan dari dinasti terdekat. Yang Zi, aku mungkin punya beberapa ide mengenai hal ini, kata pria berpakaian hitam yang berbicara pertama dengan tenang sambil tersenyum tipis. Oh, sepertinya saudara Mu Qing punya ide. Tolong beri aku saran. Yang Zi perlahan mengangkat kepalanya, dan semburat pesona yang luar biasa tak sengaja muncul di wajahnya. Pesona ini membuat pria bernama Mu Qing tampak sedikit menarik napas. Lalu, ia berkata dengan tenang, dari semua informasi yang kuterima, tak seorang pun dari dinasti sekitar akan datang ke sini lagi. Kurasa hanya ada 1 orang yang mungkin datang ke sini, yaitu Du Fei dari dinasti Daan. Konon ia adalah peraih nilai tertinggi dalam kompetisi istana dinasti Daan tahun ini, tetapi ia terpaksa melarikan diri karena menyinggung Jun Wuzong dari dinasti Daan. Kurasa orang yang memegang Ordo Jeushu kemungkinan besar adalah dia. Sekte Junwu cukup terkenal di kalangan dinasti-dinasti terdekat. Konon, ada 2 veteran dengan kemampuan bela diri tingkat 5 di sekte tersebut. Terlebih lagi, Ye Qingma, sang jenius super dari sekte Junwu, juga merupakan sosok yang sangat jahat. Mampu lolos dari orang-orang ini, Du Fei ini memang cukup mumpuni. Yang Zi tersenyum, lalu tatapannya perlahan tertuju ke arah jantung danau, dan berbisik, aku ingin tahu apa rencana saudara Mu Qing selanjutnya. Rencana untuk membuka susunan teleportasi, dibutuhkan 7 Ordo Jeushu. Selama aku bisa mengumpulkan Ordo Jeushu, aku tidak peduli siapa yang memilikinya. Mu Qing sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum penuh arti. Yang Zi mengangkat matanya sedikit dan berkata dengan tenang, Du Fei itu konon orangnya tegas dan kejam. Kalau kita gegabah menariknya keluar dan menimbulkan masalah, kita takkan sanggup menghadapinya. Hehe, kalau dia tidak punya kekuatan, demi kebaikannya sendiri menyerahkan Jeushu. Kalau dia punya kekuatan, itu yang terbaik. Lagi pula, setelah memasuki medan perang Jeushu, kita bertujuh mungkin harus bekerja sama dengan baik. Bagaimana aku bisa merasa tenang kalau aku tidak menguji kekuatannya? Mu Qing mengetuk sandaran tangan dan berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Yang Zi tersenyum perlahan, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Jelas, dia tidak terlalu peduli dengan perkembangan situasi saat ini. Yang dia pedulikan hanyalah seseorang yang bisa membawa Ordo Jeushu ke sini. Adapun keempat orang lainnya, tidak banyak ekspresi di wajah mereka, seolah-olah kata-kata jahat Yang Zi dan Mu Qing tidak dapat mengubah emosi mereka. Mu Qing tampak sedikit takut pada keempat orang ini, tetapi ia tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum dan melangkah ke tanah. Sosoknya perlahan berjalan keluar dari aula dan melayang di langit. Saat Mu Qing muncul di luar aula, banyak mata di kota danau tertuju padanya, banyak yang berbinar keserakahan.
Semua orang tahu bahwa jika mereka berhasil merebut Ordo 9 Provinsi, mereka akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Perang 9 Provinsi. Namun, jelas bahwa kekuatan dan latar belakang Mu Qing membuat mereka yang berada di ambang kehidupan sangat waspada. Jadi, meskipun banyak mata orang berkilat keserakahan, tak seorang pun berani bertindak. Du Fei berdiri di tengah kerumunan, sedikit mengangkat kepalanya, dan tatapannya juga tertuju pada pria berbaju hitam itu. Ia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari pria ini. Jelas, pria berbaju hitam ini bukanlah sosok yang sederhana. Dan jelas orang ini juga memiliki Ordo Jiushu. Siapa orang ini? Ini pasti Mu Qing dari Sekte Pemakan Ibel. Konon, Sekte Pemakan Ibel mereka merebut Ordo 9 Provinsi dari sebuah dinasti dan memberikannya kepada Mu Qing, jelas berharap dia bisa mendapatkan tempat dalam Perang 9 Provinsi. Orang ini, konon dia berhasil menembus lagu surgawi setahun yang lalu dan resmi naik ke Sekte Bela Diri tingkat rendah tingkat 6. Kekuatan seperti ini sangat langka di usianya. Ya, banyak orang yang sudah berlatih seumur hidup tapi masih belum bisa mencapai titik ini. Aku tak percaya orang ini benar-benar bisa mencapai titik ini. Siapa wanita itu? Itu Yang Zi, peri dari Jiuxian Tianqi. Kan hehehe, gadis ini konon katanya cantik sekali di provinsi Kongwu kita. Kalau aku bisa menggendong secantik itu, wow, wow. Kecantikan memang luar biasa, tapi kau juga harus menghadapi takdir itu. Konon, banyak orang telah mengincar peri Tianqi ini selama bertahun-tahun, tetapi semuanya berakhir dengan kepala dan tubuh terpenggal. Kalau kau punya ide ini, kau harus mempertimbangkan berat badanmu sendiri. Cek, sayang sekali. Siapakah 4 orang lainnya? Keempat orang itu sepertinya berasal dari sekte yang sama. Dalam satu sekte, 4 orang bisa memiliki Ordo 9 Provinsi secara bersamaan. Kekuatan ini sangat mengerikan, seperti Roaring Priest di Gimdaring. Tapi, jangankan kita, kurasa bahkan Mu Qing dan Yang Zi pun tidak tahu identitas keempat orang itu, kan? Cek, sepertinya Danau Qiandao ramai sekali. Aku penasaran orang macam apa orang ketujuh itu. Orang-orang di depan kita ini tidak mudah diganggu. Kalau latar belakang orang ketujuh itu tidak begitu kuat, mungkin kita masih punya kesempatan. Kalau tidak, jangan biarkan imajinasimu liar. Sekalipun kau mendapatkan Ordo Jiushu, apa gunanya kau tahu, kau tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan untuk berpartisipasi dalam Perang Jiushu. Orang-orang seperti kita hanya bisa menonton keseruannya, tapi kalau kita benar-benar ikut, aku khawatir tidak akan ada mayat yang tersisa. Tapi bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba? Kau tahu, kalau kita bisa mendapatkan tempat di Perang Kyushu dan bergabung dengan Jiutian Xuanzong, maka saat itu, kita akan benar-benar bisa memanggil angin dan hujan. Mendengar bisikan-bisikan di sekitarnya, Du Fei sedikit mengernyit. Ia tak menyangka ke-6 orang yang memegang Ordo Jiushu itu tampak sangat sulit dihadapi, dan ia sendiri justru tampak seperti orang ketujuh. Total ada 6 Ordo Jiushu yang berkumpul di sini, jadi tidak mengherankan jika Ordo Jiushu di tangannya akan menimbulkan reaksi. Setelah berpikir sejenak, Du Fei tiba-tiba merasakan sedikit rasa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah sedang diawasi. Ia mengerutkan kening, tetapi ia sudah tahu bahwa ia mungkin sedang diincar seseorang. Oh tidak, Du Fei mengangkat alisnya sedikit, menatap Xiaoran, lalu bersiap untuk berbalik dan berjalan keluar dari kota danau. Namun, tepat saat Du Fei hendak berbalik, tiba-tiba, suara tawa samar meledak dari langit. Hahaha, saat ini, aku, Mu Qing, ingin menyampaikan kabar baik kepada kalian semua. Yaitu, saat ini, Ordo Kyushu ke-7 telah muncul. Ini berarti kita akan segera memasuki Perang Kyushu. Setelah Mu Qing selesai berbicara, kota itu hening sejenak. Sesaat kemudian, tatapan banyak orang tiba-tiba memanas. Orang-orang ini berkumpul di sini, bukan hanya mereka yang hadir untuk menyaksikan keseruannya, tetapi banyak juga yang datang ke sini untuk kesempatan langka itu. 6 orang yang saat ini memegang Ordo 9 Provinsi terlalu sulit dihadapi. Bahkan mereka yang bertekad pun tak akan berani bertindak gegabah. Namun, orang ketujuh muncul. Selama orang ketujuh ini tidak memiliki latar belakang, maka, jelas, Ordo 9 Provinsi ke-7 ini akan menjadi yang termudah untuk direbut, dan itu akan menjadi satu-satunya kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh banyak orang yang hadir. Benarkah Tuan Muda Mu Qing, karena Ordo Jiushu ke-7 telah muncul, bukankah seharusnya Anda juga mengundang pemegangnya keluar agar semua orang bisa melihat siapa yang mendapatkan Ordo Jiushu? Kami semua sangat penasaran. Tiba-tiba, terdengar tawa dari kerumunan di bawah. Ya, kita semua ingin melihat siapa pahlawan muda baru ini.
Begitu kedua suara itu jatuh, gema yang tak terhitung jumlahnya bergema di lapangan. Meskipun orang-orang ini sangat sopan, mengatakan hal-hal seperti silakan keluar dan lihat sendiri, sayangnya keserakahan di mata mereka mengkhianati niat mereka sepenuhnya. Haha, karena kalian semua sangat ingin melihatnya, sahabatku, karena kalian sudah di sini, bagaimana kalau kita bertemu semuanya? Muking tiba-tiba melihat sekeliling, lalu tiba-tiba membalikkan telapak tangannya, dan sebuah ordo Zeushu muncul di telapak tangannya. Saat keserakahan semua orang belum muncul, seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit dari ordo Zeushu. Pada saat yang sama, 6 sinar cahaya lagi melesat ke langit. 5 di antaranya muncul di aula, sementara yang lain melesat keluar dari Du Fei di tengah kerumunan, di tengah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya. Desir, sisi Du Fei langsung kosong dalam sekejap, dan orang-orang yang mundur itu tidak pergi jauh. Sebaliknya, mata mereka langsung tertuju pada Du Fei, dengan keserakahan yang membuncah di mata mereka. Melihat pemandangan ini, mata Du Fei sedikit berkedut. Ia pernah mengalami situasi serupa sebelumnya, tetapi yang paling membuatnya tidak senang adalah saat ini, ia benar-benar dijebak oleh orang seperti itu. Kalau saja dia secara tidak sengaja mengungkap sesuatu, Du Fei tidak akan terlalu mengeluh, tapi kebohongan ini membuat sedikit niat membasmi muncul di hatinya. Di bawah tatapan mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, Du Fei perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya bertemu dengan Mu Qing yang tersenyum di udara. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, Yang Mulia punya metode yang bagus. Terima kasih banyak. Mu Qing juga tersenyum, seolah tidak mendengar niat membasmi dalam kata-kata Du Fei. Ia malah berkata sambil tersenyum, kami berenam di sini telah menunggu kemunculan pemegang terakhir Ordo Zeushu. Kami telah menunggu selama setengah bulan. Karena Anda sudah di sini, maukah Anda datang dan duduk bersama kami? Mari kita bahas rencana kita bersama. Pada saat yang sama, 5 orang lainnya di aula dengan cepat mengalihkan perhatian mereka kepada Du Fei dan yang lainnya, dan ekspresi ketertarikan muncul di wajah mereka. Lagi pula, mereka sangat menantikan kemunculan orang terakhir ini. Du Fei menatap pria di depannya dengan tenang. Ia tentu saja mengerti bahwa kata-kata pria ini telah mendorongnya ke garis depan dalam situasi seperti ini. Namun, situasinya telah berkembang sedemikian rupa, dan Du Fei tidak bisa begitu saja pergi. Ia bersembunyi, menatap pria ini dengan tenang sejenak, lalu Du Fei tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan mematuhi perintahmu dengan hormat. Setelah mengatakan itu, di tengah tatapan rakus yang tak terhitung jumlahnya, Du Fei bergerak sedikit, dan ia dan Xiao Ran perlahan berjalan menuju aula utama. Pada saat yang sama, tatapan rakus di sekitar mereka tertuju pada mereka berdua seperti serigala lapar. Gemerincing. Tepat ketika Du Fei hendak mencapai aula utama, tiba-tiba, beberapa sosok seperti menara besi keluar dan menghalangi jalannya. Du Fei perlahan mengangkat kepalanya, dan wajahnya langsung muram, karena yang muncul di hadapannya saat ini adalah beberapa sosok dengan aura pembasmi. Pada saat ini, ada rasa ejekan di wajah orang-orang ini, dan tatapan mereka yang sedikit sarkastis perlahan tertuju pada Du Fei. Kau Du Fei, karena kau sudah menjadi guk-guk liar di dinasti Daan, lupakan saja soal ikut perang Kyushu. Kau tidak memenuhi syarat untuk itu. Serahkan Ordo Kyushu padaku, dan aku akan melepaskanmu. Tawa yang sangat menyeramkan perlahan terdengar, dan pada saat ini, wajah Du Fei menjadi muram. Ia perlahan menghela napas lega, tatapannya diam-diam tertuju pada sosok di depannya, dan niat membasmi perlahan muncul di matanya. Xiao Ran di samping, melihat pemandangan itu sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, ia melangkah ringan dan minggir, dengan tatapan penuh arti di matanya. Saat ini, ada lebih dari 10 sosok berdiri di depan aula. Masing-masing memegang pedang panjang, dan ada rune tengkorak berwarna merah darah di pakaian hitamnya. Samar-samar, aura yang sangat ganas terpancar dari mereka. Jelas sekali bahwa 10 orang yang hadir semuanya berada di alam kesempurnaan agung Sekte Bela Diri setengah langkah, dan pemimpinnya bahkan berada di alam puncak Sekte Bela Diri setengah langkah. Dengan jumlah orang sebanyak itu dan kekuatan sebesar itu, mereka dianggap sangat kuat. Banyak sekali mata yang tertuju pada sekelompok orang ini, kemudian beberapa bisikan terdengar dengan cepat. Orang-orang ini adalah 13 ibel darah dari Sekte Ibel Darah, kan pemimpinnya pasti ibel surgawi Yan Jian, kan? Cek cek cek, Sekte Hantu Darah menang. Sepertinya Sekte Hantu Darah bertekad menang kali ini. Anggota Sekte Hantu Darah selalu bertindak gegabah. Jika mereka tidak terintimidasi oleh kekuatan ke-6 orang itu, mereka mungkin sudah bertindak sejak lama. Konon, 13 ibel darah sangat jago berkelompok. Jika ke-13 ibel itu bekerja sama,
mereka bahkan bisa membasmi seorang guru bela diri tingkat 6 yang rendah. Sepertinya Du Fei, yang cukup terkenal di dinasti Daan, akan binasa di sini kali ini. Kerumunan di sekitar mereka jelas sangat pesimis terhadap Du Fei. Jelas bahwa meskipun orang-orang ini mengetahui sebagian masa lalu Du Fei di dinasti Daan, karena tindakan Jun Wuzong yang disengaja, sebagian besar ceritanya tidak pernah tersebar di luar dinasti Daan. Jika tidak, dengan pengalaman masa lalunya memotong kepala para Master Wuzong yang kuat dan mengubah mereka menjadi budak pil spiritual, tidak ada yang berani mengganggunya saat ini. Jelas, anggota Sekte Hantu Darah hanya memiliki pemahaman samar tentang informasi Du Fei. Oleh karena itu, ketika mendengarkan percakapan di sekitarnya, wajah Yan Jian menunjukkan senyum ganas. Ia menatap Du Fei dan menyeringai, "Du Fei, kau juga mendengarnya. Aku melepaskanmu karena tidak mudah bagimu menjadi guk-guk liar. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalau tidak, kami di Sekte Hantu Darah bukanlah Jun Wuzong, dan kami tidak pernah menunjukkan belas kasihan." Engah, di tengah suasana yang agak hikmat ini, tawa kecil tiba-tiba terdengar, langsung menarik perhatian banyak orang ke arah Xiao Ran yang bercadar. Mungkin karena Du Fei sebelumnya telah menarik begitu banyak perhatian, barulah banyak orang menyadari bahwa wanita bertopeng yang berdiri di sampingnya juga sungguh cantik. Setidaknya, tawa kecil ini memikat banyak orang. "Kalau kau masih tidak mau bertindak, aku saja yang melakukannya," kata Xiao Ran ringan, tatapannya perlahan jatuh pada Du Fei. "Tidak apa-apa, mereka hanya sampah. Lagi pula aku tidak ingin membuang-buang energiku, tapi kalau ada yang mau mati, aku tidak bisa menghentikannya." Du Fei melirik Xiao Ran, yang jelas-jelas sedang menambah bahan bakar ke api, lalu mengerucutkan bibirnya. Begitu kata-kata itu terucap, suasana di sekitar mereka langsung hening. Seketika, banyak tatapan simpati tertuju pada Du Fei. Sekalipun ia ingin bersikap baik di depan seorang wanita, ia tak perlu mempertaruhkan nyawanya, kan? Beraninya kau. Melihat Du Fei tidak hanya mengabaikannya tetapi juga mengucapkan kata-kata seperti itu, Yan Jian yang tinggi besar mencibir dan berkata dengan dingin, "Karena kau ingin mati, maka aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi." Basmi dia. Ledakan. Begitu suaranya jatuh, 12 sosok di belakangnya menghentakkan kaki hampir seketika, masing-masing memancarkan energi yang sangat dahsyat. Kilau menyilaukan memancar dari pedang panjang di tangan mereka. Desir. Detik berikutnya, 12 sosok muncul di kedua sisi Du Fei secara bersamaan. Pedang panjang di tangan mereka meluncur turun, membawa aura yang sangat licik dan beracun, dan jatuh dengan ganas ke titik-titik vital tubuh Du Fei. Jelas, ke-12 orang ini menggunakan apa yang disebut metode serangan gabungan, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan setengah langkah menuju alam kesempurnaan besar seni bela diri, jadi kekuatan ketika mereka menyerang sangat mencengangkan. Di bawah tatapan mata banyak orang, ke-12 bilah pedang itu jatuh ke tubuh Du Fei dalam sekejap mata. Senyum kejam juga muncul di wajah Yan Jian, seolah-olah dia melihat Du Fei dipotong-potong. Ding ding dang dang. Namun, sebelum senyum di wajah Yan Jian memudar, tiba-tiba, suara yang sangat renyah terdengar, dan kemudian 12 orang yang menyerang merasakan telapak tangan mereka bergetar, dan pangkal tangan mereka benar-benar retak. Ke-12 pria itu langsung mendongak, lalu menyadari dengan ngeri bahwa meskipun pedang panjang di tangan mereka mengenai sekujur tubuh Du Fei, pedang itu bahkan tidak melukai pakaiannya, apalagi lukanya. Seolah-olah mereka tidak memotong tubuh manusia, melainkan emas dan besi. Apakah ini seni bela diri pembentukan tubuh? Mata banyak orang berpengetahuan di sekitar tiba-tiba sedikit menyipit. Semua orang tahu bahwa latihan fisik bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Siapa di antara mereka yang telah menguasai latihan fisik yang bukan orang yang tegas dan kejam? Hanya ini yang bisa kalian lakukan. Du Fei melirik orang-orang ini dan berkata dengan nada sarkastis. Mendengar ini, wajah ke-12 orang itu sedikit memucat. Sesaat kemudian, ke-12 orang itu melompat ke udara bersamaan, dan melemparkan pedang panjang di tangan mereka bersamaan. Formasi pembasmi setan darah. Mengaum. Saat mereka bergerak, semburan energi sejati berwarna darah yang sangat dahsyat tiba-tiba melonjak dari pedang panjang yang terlepas dari tangan mereka. Akhirnya, aura dari ke-12 pedang panjang itu berkumpul membentuk sosok raksasa berwarna darah, yang melesat menuju kepala Du Fei dengan aura yang sangat ganas. Namun, melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum tipis di sudut mulutnya, lalu mengangkat tangan kanannya dan meninju ke atas dengan tenang. Retakan. Hampir pada saat Du Fei melayangkan pukulan, retakan tiba-tiba muncul pada sosok yang berlumuran darah itu, dan kemudian ia pun roboh seketika di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Engah, engah.
Saat teknik bela diri gabungan ini dipatahkan oleh pukulan Du Fei, wajah ke-12 orang di udara menjadi pucat pada saat yang sama, dan kemudian mereka menyemburkan seteguk darah. Mundur. Melihat pemandangan ini, mata Yan Jian langsung menyipit tajam, lalu ia berteriak dengan keras, aku tak menyangka Du Fei di hadapanku akan sekuat ini. Orang seperti itu bukanlah orang yang bisa mereka provokasi. Bukankah terlalu lambat untuk pergi sekarang? Namun, tepat ketika ke-12 orang itu hendak pergi, senyum yang agak ganas dan tampan muncul di wajah Du Fei. Kemudian, ia melambaikan tangannya dan menyedot kerikil di tanah ke telapak tangannya. Kemudian, ia mencubitnya dengan santai, dan tiba-tiba, kerikil itu melesat ke arah ke-12 orang itu. Desir, melihat gerakan Du Fei, wajah ke-12 prajurit Sekte Hantu Darah berubah, dan tanda di tangan mereka berubah dengan cepat. Tiba-tiba, perisai cahaya berwarna darah muncul di depan mereka. Ledakan. Akan tetapi, hanya dalam sekejap mata, perisai cahaya yang dipanggil oleh ke-12 orang kuat itu langsung terhempas. Lalu, di hadapan banyak orang yang ketakutan, batu kecil yang tampaknya tidak berarti itu langsung merobek udara dan menembus dada ke-12 orang itu. Engah. Air berwarna darah menyembur keluar dari dada ke-12 pria itu. Setelah itu, tubuh mereka sedikit gemetar sebelum perlahan-lahan jatuh ke tanah. Jelas, meskipun mereka belum mati, mereka tidak akan hidup lama lagi. Tertawa. Melihat pemandangan ini, banyak orang terkesiap. Mereka tak percaya Du Fei bisa sekejam itu. Ia tak hanya membasmi semua orang, tetapi juga menyiksa mereka sebelum ajal menjemput. Cara-cara seperti itu tak jauh berbeda dengan cara beberapa Raja Ibel besar. Nak, beraninya kau membasmi seseorang dari Sekte Hantu Darahku. Yan Jian tampak tertegun sejenak oleh pemandangan di depannya. Sesaat kemudian, tatapan yang kuat dan sangat jahat melintas di matanya. Jangan khawatir, aku tidak membasmi mereka, tapi mereka mungkin akan segera mati, itu basmi diri, jadi aku tidak bisa disalahkan, kan Du Fei mendongak dan tersenyum pada Yan Jian. Namun, meskipun senyumnya polos saat itu, di mata banyak orang, dia tampak seperti ibel. Kau membasmi orang-orang Sekte Hantu Darahku, jadi bersiaplah menghadapi perburuan tanpa akhir. Wajah Yan Jian berubah drastis, dan kemudian tanda di tangannya juga berubah dengan cepat. Kemudian, energi sejati yang sangat dahsyat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Tebasan setan darah. Detik berikutnya, pedang panjang di tangan Yan Jian juga menebas dengan ganas. Tiba-tiba, cahaya pedang merah darah raksasa sepanjang 100 kaki melesat ke arah Du Fei. Jelas, setelah berteriak marah, Yan Jian siap bertarung sampai mati. Ledakan. Namun, menghadapi serangan seperti itu, ekspresi wajah Du Fei tetap tenang. Tepat saat pisau hendak mendarat di kepalanya, ia mengangkat tangan kanannya dan perlahan meninju. Bang 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 bang. Hampir dalam sekejap mata, cahaya pedang yang tampaknya besar itu langsung dihancurkan oleh pukulan Du Fei, dan bahkan pedang panjang di tangan Yan Jian pun langsung hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin? Yan Jian melihat pemandangan ini, wajahnya langsung berubah menjadi sangat ngeri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa melukai orang ini. Berjalan, hampir di saat berikutnya, Yan Jian menyadari bahwa ia takkan pernah bisa menandingi Du Fei. Karena itu, ia melangkah ke tanah tanpa ragu dan mundur. Namun, menghadapi kepergiannya seperti ini, Du Fei tidak banyak bergerak. Ia hanya memperhatikan kepergiannya dengan tenang, lalu mendesah pelan buat apa repot-repot. Ledakan. Hampir pada saat Du Fei menghela napas, sosok Yan Jian di udara tiba-tiba membengkak, lalu meledak seperti balon yang mengembang. Tiba-tiba, buih darah melayang turun dari langit. Jelas, setelah nyaris tak menerima pukulan Du Fei, energi sejati dalam tubuh Yan Jian telah meletus, dan pada saat ia berusaha sekuat tenaga untuk mendesaknya, energi itu langsung menjadi bumerang dan ia pun mati dengan mengenaskan. Cuma 2 pukulan, 1 pukulan menghancurkan barisan pembasmi. 1 pukulan langsung membasmi. Semua orang yang hadir menyaksikan pemandangan yang hampir tak terbayangkan ini, wajah mereka menjadi kusam. Sekarang, siapa lagi yang menginginkan pesanan Zhou Shuku? Pada saat yang sama, suara dingin dengan sedikit tawa perlahan terdengar. Kota danau yang tadinya ramai tiba-tiba sunyi senyap. Banyak orang menatap ngeri sosok ramping itu, mata mereka berkedut liar. Serangan tegas dan tanpa ampun dari sosok itu membuat mereka yang hidup di ujung pisau sedikit gemetar. Semua orang mengerti bahwa meskipun mereka hidup di ujung pisau, tidaklah bijaksana untuk menabraknya dan mati. Setidaknya, nasib 13 vampir darah dari Sekte Vampir Darah adalah ironi yang hidup bagi banyak orang.
Jika seseorang menyerang lawan seperti ini tanpa ragu, hasilnya bisa jauh lebih merepotkan daripada jika seseorang memprovokasi sekte kuat dengan latar belakang yang kuat. Lagi pula, sekte umumnya mengandalkan intimidasi, dan mereka tidak terlalu cenderung melakukan pemusnahan brutal. Namun, orang di hadapannya, bagaimanapun orang melihatnya, adalah orang yang akan membasmi musuh sepenuhnya. Mungkin karena mereka memahami semua ini dari tindakan Du Fei, tak seorang pun di ruangan itu bereaksi saat ia tersenyum tipis. Banyak orang, yang siap bergerak, berusaha sekuat tenaga menekan sedikit pun keserakahan di hati mereka. Lagi pula, Ordo Jiushu memang hebat, tapi tak sepadan mati untuk itu. Hahaha, saudara Du Fei memang pantas menjadi orang yang lolos tanpa cedera bahkan ketika menghadapi serangan gabungan dua master sekte bela diri tingkat 5 dari sekte Junwu. Pantas saja saudara Du Fei bisa menjadi yang teratas dalam kompetisi di depan istana dinasti Daan. Di depan aula, Mu Qing melihat pemandangan itu dengan senyum tipis, dan sesaat kemudian dia tiba-tiba tertawa, lalu bertepuk tangan dan berkata dengan keras. Saat berbicara, mata Mu Qing memancarkan sedikit kesungguhan. Meskipun kekalahan Blood Demon 13 di tangan Du Fei agak tak terduga, mengingat kemampuannya sebagai master bela diri tingkat 6 tingkat rendah, ia mampu mengatasinya, jadi Du Fei bukanlah masalah besar. 5 orang lain di luar aula mengalihkan pandangan mereka ke Du Fei, mata mereka berkilat aneh. Bagaimanapun, mampu membasmi 13 ibel darah dalam sekejap berarti Du Fei jelas lebih dari sekadar manusia biasa. Lagi pula, bahkan jika mereka ingin membasmi 13 ibel darah, mungkin butuh usaha, tapi Du Fei benar-benar melakukannya dengan sangat mudah. Meskipun ada sedikit keberuntungan, itu tetap luar biasa. Di depan aula, Du Fei menatap 12 sosok yang tergeletak di tanah dengan acuh tak acuh. Setelah orang terakhir menghembuskan napas terakhirnya, ia perlahan mengangkat kepalanya dan menyipitkan mata menatap Mu Qing yang tersenyum di udara. Orang di depanku ini awalnya tidak ada hubungannya denganku, tetapi sekarang dia telah menipuku, dia harus membayar harganya. Setelah menyipitkan mata sejenak, Du Fei perlahan menoleh dan tatapannya jatuh pada Xiaoran. Ia berkata ringan, bagaimana dengan yang dia miliki? Oke, aku butuh Ordo Jiushu. Sekarang hanya ada 7 Ordo Jiushu di seluruh tempat ini. Tidak masalah siapa yang kau tangkap. Karena kau tidak menyukainya, ambil saja tindakan, kata Xiaoran sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan, lalu tatapannya kembali tertuju pada Mu Qing. Setelah beberapa saat, ia berkata perlahan, Mu Qing, tidak pernah ada konflik antara kau dan aku. Namun, karena kau baru saja berkomplot melawanku seperti ini, kau tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Permintaanku tidak tinggi, serahkan Ordo Jiushu di tanganmu, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ekspresi Mu Qing tiba-tiba berubah aneh. Setelah beberapa saat, ia mengamati Du Fei dari atas ke bawah, seolah ingin memastikan apakah orang ini tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Karena itu, setelah menyipitkan mata sejenak, dia berkata dengan ringan, saudara Du Fei, kamu memang suka bercanda. Kalau kamu mau bicara soal perhitungan, dengan statusmu, kamu tidak memenuhi syarat untuk dihitung olehku, tapi... Pada titik ini, raut wajah Mu Qing berubah sedikit dingin, dan dia tersenyum muram, jika kau pikir kau punya kemampuan dan ingin mengalihkan perhatian ke sekte pemakan IBL-ku, maka mungkin kau terlalu naif. Benarkah tapi dengan kemampuanmu, kau sepertinya tidak pantas mengucapkan kata-kata seperti itu. Cahaya dingin berkilat di mata Du Fei. Ia menatap langit, dan senyum di wajahnya sangat sinis. Mendengar kata-kata Du Fei, ekspresi Mu Qing semakin dingin. Ia menatap Du Fei sejenak sebelum menyeringai dingin, karena kau pikir kau bisa sembrono hanya karena kau punya sedikit keahlian ini, maka aku akan menjelaskan kepadamu bahwa tempat ini, bukanlah dinasti Daan milikmu yang tak berguna. Begitu kata-kata itu terucap, Mu Qing melambaikan tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba, puluhan sosok muncul di langit bagaikan hantu. Aura masing-masing orang ini sangat kuat, hampir semuanya memiliki kekuatan seorang pendekar setengah langkah. Pada saat ini, puluhan pria kuat ini berkumpul bersama, dan momentum di tubuh mereka seperti gelombang pasang yang luar biasa, menerjang ke arah tempat Du Fei berdiri. Pada saat ini, ekspresi banyak tokoh berpengaruh di kota sedikit berubah. Mereka tidak pernah menyangka Du Fei dan Mu Qing akan menjadi begitu berseberangan hanya karena perselisihan. Dan dilihat dari penampilan mereka, sepertinya mereka berdua ingin merebut Ordo Jiushu dari satu sama lain. Mata Du Fei menyapu puluhan sosok di udara, lalu sedikit mengernyit. Setiap orang ini jelas lebih kuat daripada yang disebut 13 setan darah. Jika dia harus menghadapi mereka, itu akan sedikit merepotkan.
Tapi, lalu kenapa? Hei, sepertinya anggota terkuat dari generasi muda Sekte Pemakan Ibel semuanya telah tiba. Ya, pemandangan seperti ini sangat jarang terlihat dalam keadaan normal. Kurasa selain monster-monster tua itu, semua jenius super dari Sekte Pemakan Ibel ada di sini. Aku ingin tahu, berapa banyak dari 3 Ibel kecil dari Sekte Pemakan Ibel yang datang kali ini. Hei, bukankah ini seseorang di sini mungkin itu adalah Ibel kecil di antara 3 Ibel kecil? Jika Ibel bumi kecil dan Ibel manusia kecil juga datang, maka pemandangan ini akan sangat spektakuler. Di tengah bisikan-bisikan itu, tiba-tiba, dari luar kota danau, 2 aura lagi yang dipenuhi niat membasmi membubung ke langit. Kemudian, 2 suara siulan terdengar, dan seketika, 2 sosok bergegas menuju kota danau dari 2 arah. Hanya dalam sekejap mata, 2 sosok lagi muncul di langit, dan saat mereka muncul, aura mereka langsung mengunci Du Fei. Hehehe, bos, sepertinya anak ini memegang Ordo Jiushu di tangannya. Kalau aku merebut Ordo Jiushu untuk dimainkan, kau tidak akan menyalahkanku, kan? Pemuda yang berdiri di sebelah kiri menatap Du Fei di bawah sejenak, lalu tiba-tiba tertawa sinis. Tidak masalah, jika kau bisa merebutnya, kau tentu akan ikut serta dalam pertempuran Jiushu. Kata Mu Qing ringan. Desir, begitu ia membuka mulutnya, tatapan kedua sosok terakhir tiba-tiba menjadi muram dan dingin. Lalu, aura energi sejati yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari mereka berdua. Setelah itu, keduanya bergegas keluar hampir bersamaan, sosok mereka bagaikan hantu, dan langsung menerkam ke arah Du Fei. Saat serangan itu terjadi, mata Du Fei sedikit menyipit, karena ia bisa merasakan bahwa kedua orang ini sebenarnya berada di level pendekar bela diri tingkat 6 tingkat rendah. 3 Ibel kecil dari Sekte Pemakan Ibel memang luar biasa. 2 master bela diri tingkat rendah tingkat 6 bergabung untuk menyerang, dan momentumnya sangat mengejutkan. Du Fei menyipitkan mata dan menatap ke atas. Kali ini, ia tak lagi bersikap arogan. Ia berhenti sejenak, sedikit melengkungkan tubuhnya ke belakang, lalu perlahan mengepalkan tangan kanannya. Ia mengangkat tubuhnya ke belakang, lalu tiba-tiba, ia meninju bagai meteor. Ledakan. Saat Du Fei melancarkan pukulan, sebuah gelombang udara tampak muncul di udara. Gelombang udara yang tiba-tiba ini bagaikan gelombang cahaya yang beriak, menghantam keras kedua sosok yang sedang berlari ke arahnya di udara. Ledakan. Suara rendah dan teredam langsung terdengar di udara, dan kemudian, di hadapan banyak orang yang tercengang, kedua orang yang melintas itu tiba-tiba sedikit tenggelam, dan setelah mengetuk-ngetukkan kaki mereka beberapa kali di udara, mereka berhenti dengan sedikit malu. Saat mereka berdiri, raut wajah mereka yang tercengang muncul. Apakah ini kekuatan 3 Ibel kecil dari Sekte Pemakan Ibel? Bukankah itu terlalu berlebihan? Du Fei perlahan menarik tinjunya, tersenyum tipis, tentu saja, itu terlalu lemah. Ekspresi Mu Qing tiba-tiba menjadi gelap saat ini. Ia kemudian menatap Du Fei dengan ekspresi yang sangat dingin dan berkata dengan suara berat, Du Fei, jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah berlatih seni bela diri binaraga yang kau tidak tahu di mana, kau bisa menjadi sombong. Paling banter, kau hanya berada di puncak sekte bela diri setengah langkah. Bahkan jika tubuhmu beberapa poin lebih kuat dari master sekte bela diri sejati, lalu kenapa? Namun, jika sekte pemakan IBL-ku benar-benar ingin berurusan denganmu, apa itu sulit? Kalau begitu, bagaimana kalau kau mencobanya? Du Fei juga tersenyum dingin, tidak menyerah sama sekali. Meskipun semua anggota sekte pemakan IBL telah muncul, dan bahkan mungkin ada beberapa monster tua yang mengintai di belakang mereka, Du Fei tidak terlalu takut. Bahkan jika Mu Qing ditemani oleh makhluk kuat seperti Jun Rufei hari itu, apa bedanya? Du Fei tidak percaya bahwa makhluk kuat yang disebut-sebut ini bisa melakukan apapun padanya di depan Xiaoran. Ekspresi Mu Qing menjadi sangat muram. Jelas, ia tak pernah membayangkan seseorang di tempat seperti ini akan bersikap begitu tidak hormat kepadanya. Karena itu, pada saat ini, aura yang sangat halus mulai terpancar dari tubuhnya. Auranya jelas lebih kuat dan lebih samar daripada aura 2 orang yang baru saja menyerang. Tepat ketika Mu Qing hendak melakukan gerakan yang tidak biasa, Du Fei tersenyum dingin, menggeser kakinya sedikit, dan napas yang tidak lebih lemah sedikit pun langsung meledak, bersaing dengan napas Mu Qing, seolah-olah mereka akan bertarung jika mereka tidak setuju. Kalian berdua, kalau hanya ingin ikut pertempuran Jiushu, kalian tak perlu bertarung di sini. Lagi pula, kalian berdua memegang Ordo Jiushu. Di tempat ini, tidak terlalu sulit untuk membawa beberapa orang ikut pertempuran Jiushu dengan Ordo Jiushu di tangan kalian. Mungkin setelah ikut pertempuran Jiushu, kita masih bisa menjadi rekan. Kenapa kalian berdua harus bertarung dan saling bermusuhan di sini? Namun, tepat ketika tangannya hendak menyerang,
sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari aula, dan kemudian semua orang melihat Yang Zi, peri Tianqi dari Tianqi Jiuxian, telah melangkahkan kakinya dan perlahan muncul di luar aula. Du Fei menatap wanita yang keluar dan sedikit mengernyit. Wanita ini memberinya firasat yang sangat berbahaya. Lagi pula, jika dia orang biasa dengan penampilan secantik itu, dia pasti sudah ditelan oleh banyak orang di tempat ini. Kalian berdua mungkin tidak familiar dengan susunan teleportasi di sini. Lagi pula, tempat ini benar-benar berbeda dari lorong-lorong di dinasti biasa. Jika kalian ingin membawa lebih banyak orang ke pertempuran Jiushu, tidak perlu memulai dari sini. Mengapa tidak dengarkan aku, Yang Zi, dan lupakan saja untuk saat ini bagaimana? Apa maksudmu, tanya Du Fei ringan setelah menatap wanita yang tiba-tiba muncul sejenak. Yang Zi tersenyum lembut dan berkata, susunan teleportasi di sini membutuhkan 7 ordo Jiushu untuk diaktifkan, yang sangat berbeda dari rute lain. Ketika susunan teleportasi diaktifkan, jika kalian berdua bersedia, dengan menggunakan ordo Jiushu di tangan kalian, kalian dapat membawa beberapa orang lagi ke pertempuran Jiushu tanpa masalah. Tentu saja, susunan teleportasi di sini agak berisiko. Semakin banyak orang yang kalian bawa, semakin besar risikonya. Soal detailnya, kalian berdua akan tahu setelah susunan teleportasi diaktifkan. Kalian hanya perlu tahu satu hal, aku tidak akan berbohong kepadamu untuk masalah sekecil ini. Mata Mu Qing sedikit berkedip ketika mendengar ini, dan sesaat kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya. Peri, apa yang kau katakan itu benar. Karena kita bisa membawa beberapa orang lagi untuk berpartisipasi dalam perang Jiushu tanpa harus merebut ordo Jiushu, maka hari ini, aku akan berhenti sementara. Tentu saja, jika ada yang ingin menguji kemampuanku, aku tentu tidak keberatan. Du Fei melirik Mu Qing dan mencibir, tetapi kali ini, ia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Ia malah melambaikan tangan dan membawa Xiao Ran bersamanya. Keduanya berjalan perlahan menuju aula di kota di tengah danau. Ketika Mu Qing melihat tindakan Du Fei, secerca kekejaman terpancar di matanya, tetapi akhirnya dia hanya mencibir dan tidak banyak bicara. Suasana di Lake City baru sedikit lebih rileks setelah Du Fei membawa Xiao Ran ke kursi terakhir di aula dan duduk. Karena semua orang tahu bahwa keadaan sudah sejauh ini, dan mereka berdua hanya mau berkompromi dengan berat hati, maka tidak mungkin terjadi perkelahian lagi kali ini. Namun, fakta bahwa mereka tidak bisa bertarung bukan berarti konflik di antara mereka berakhir. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di antara mereka dalam perang Kyushu? Lagi pula, perang Kyushu masih dalam. Yang Zi tersenyum diam-diam dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia bergerak sedikit dan muncul kembali di aula. Di aula, 7 sosok duduk dengan tenang di kursi-kursi lebar. Selain Xiao Ran, yang mengenakan kerudung putih dan berdiri di belakang Du Fei, yang membuat suasana sedikit lebih menarik, suasana di seluruh aula tidak terlalu bagus. Mata Du Fei dan Mu Qing sesekali bertemu di udara, dan mereka saling tersenyum dingin. Jelas, jika mereka tidak mempertimbangkan orang lain, mereka berdua mungkin akan berakhir bertengkar di sini. Dan jelas, kecuali Du Fei yang membawa Xiao Ran, ke-6 orang lainnya membawa beberapa pengikut. Tentu saja, sebagian besar pengikut ini bersembunyi di antara kerumunan kota Lake Heart. Kecuali saat genting, orang-orang ini tidak akan bertindak sesuka hati. Bahkan dalam suasana yang sangat asing ini, Yang Zi masih tersenyum tipis. Setelah duduk diam beberapa saat, ia tersenyum lembut dan berkata dengan napas yang manis, semuanya, dalam 3 hari, perang Kyushu akan dimulai. Mendengar kata-kata ini, semua orang, termasuk Du Fei, membeku. Bahkan keempat orang misterius itu pun memasang ekspresi serius. Jelas, bahkan orang sesombong ini pun tak berani meremehkan kompetisi termegah di benua Xuanwu. Saya yakin kalian semua tahu tentang apa yang terjadi dalam pertempuran Jiushu, dan bahkan jika kita membahas hal-hal ini di sini sekarang, itu tidak akan berarti apa-apa bagi situasi kita. Oleh karena itu, yang akan kita bahas hari ini adalah masalah ikut serta dalam pertempuran Jiushu. Apakah kalian keberatan, tanya Yang Zi sambil tersenyum. Mendengar ini, pandangan mata keempat lelaki misterius itu bertemu sedikit, lalu mereka semua mengangguk sedikit. Mu Qing mengangguk dan berkata dengan tenang, karena peri yang berkuasa, tentu saja aku tidak keberatan. Namun, aku penasaran apakah ada orang-orang yang sombong dengan kemampuan mereka, yang akan muncul dan membuat masalah saat ini. Sulit untuk mengatakannya. Mendengar ucapan yang disengaja ini, Du Fei pun tersenyum tipis, dan berkata tanpa menyangkalnya, jika seseorang benar-benar tidak ingin berpartisipasi dalam perang Jiushu, aku tidak keberatan membantunya menggunakan ordo Jiushu. Sayangnya, kamu belum punya kemampuan itu. Mu Qing tersenyum dingin,
Tetapi dia tahu bahwa momen ini sangat penting, jadi dia tidak memprovokasi Du Fei lagi. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan menatap Yang Zi. Melihat ini, Yang Zi hanya bisa tersenyum tak berdaya sebelum melanjutkan. Ngomong-ngomong soal susunan teleportasi di sini, kami di Jiuxian Tianqi cukup familiar dengannya. Karena kalian berenam masih belum paham, biar aku yang menjelaskannya. Seperti yang kalian semua tahu, lokasi dimulainya Perang 9 Provinsi bukanlah di benua Xuanwu. Itu adalah ruang yang dibuka oleh makhluk kuat di zaman kuno. Luasnya ruang itu tak terbayangkan. Satu-satunya cara untuk memasukinya adalah melalui saluran teleportasi. Seperti yang kalian semua tahu, metode membangun saluran teleportasi hanya diketahui oleh mereka yang berada di dalam Sekte Xuan 9 Surga, dan umumnya, hanya satu per dinasti. Kami yang memperoleh Ordo 9 Provinsi melalui cara lain tidak berhak menggunakan saluran teleportasi yang masih utuh di dinasti-dinasti tersebut. Oleh karena itu, jika kami ingin berpartisipasi dalam Perang 9 Provinsi, satu-satunya pilihan kami adalah menggunakan susunan teleportasi yang sudah usang seperti yang ada di kota Danau Hati. Karena susunan teleportasinya rusak, jika kau ingin mengaktifkannya sepenuhnya, kau membutuhkan setidaknya 7 Ordo Jiushu. Tapi, meskipun begitu, ketujuh Ordo Jiushu ini hanya bisa menjamin satu orang bisa masuk dengan aman ke area pertempuran Jiushu. Apa? Wajah Mu Qing sedikit berubah setelah mendengar kata-kata ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ekspresi keempat orang lainnya juga sedikit berubah. Jelas, pernyataan ini agak di luar dugaan mereka. Haha, Saudara Mu Qing, tidak perlu khawatir. Hanya dengan mengumpulkan 7 Ordo Jiushu, seseorang dapat memasuki pertempuran Jiushu dengan aman. Memang benar, tetapi saya tidak mengatakan hanya satu orang yang bisa masuk. Yang Zi tersenyum dan melanjutkan, meskipun kerusakan pada susunan teleportasi telah menyebabkan konsekuensi ini, ada juga satu manfaatnya. Yaitu, setelah susunan teleportasi diaktifkan, siapapun dapat memasukinya. Namun, tanpa perlindungan 7 Ordo Jiushu, setelah memasuki saluran teleportasi, setiap orang hanya dapat menemukan jalan keluarnya sendiri. Tentu saja, jika berhasil, tidak masalah untuk membawa beberapa orang lagi untuk berpartisipasi dalam pertempuran Jiushu. Jika gagal, tentu saja Anda akan tersesat di saluran ruang angkasa itu sampai mati. Tentu saja, saya rasa semua orang di sini tidak akan rela menyerahkan Ordo Jiushu agar yang lain dapat berpartisipasi dengan aman dalam perang Jiushu. Oleh karena itu, Ordo Jiushu mungkin hanya memiliki satu fungsi bagi kita, yaitu, mengaktifkan susunan teleportasi. Selanjutnya, semuanya bergantung pada kemampuan kalian masing-masing. Tentu saja, setelah memasuki kanal, jika semua orang bekerja sama, saya yakin tingkat keberhasilan memasuki medan perang-perang Jiushu juga akan meningkat pesat, bukan? Saat suara Yang Zi jatuh, aula langsung hening. Kali ini, bahkan orang sombong seperti Mu Qing pun mengerti bahwa pada dasarnya mustahil untuk merebut 7 Ordo Jiushu sendirian. Karena itu, bahkan jika dia melawan mereka di sini, itu akan sia-sia. Jadi, pada akhirnya, Ordo Jiushu hanya punya satu fungsi saat ini, yaitu mengaktifkan susunan teleportasi. Apa yang terjadi selanjutnya, semuanya tergantung takdir. Kalau kalian semua baik-baik saja, kita akan bertemu 3 hari lagi. Setelah mengamati sekeliling dan mengamati ekspresi semua orang, Yang Zi tersenyum, lalu bergerak dan menghilang di aula dalam sekejap. Setelah beberapa saat, keempat pria misterius itu perlahan berdiri, memberi hormat kepada Du Fei dan yang lainnya, lalu perlahan menghilang. Tak lama kemudian, hanya Du Fei dan Mu Qing yang tersisa di aula. Setelah tatapan mereka bertemu sebentar, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi kali ini. Sebaliknya, mereka saling menatap dalam-dalam dan bergegas pergi. Yang dikatakan Yang Zi benar, kan Du Fei menghela napas lega setelah melihat semua orang pergi. Setelah melirik Xiaoran, ia berbicara dengan ringan. Dia tidak berbohong, dia hanya sengaja menghilangkan satu hal, kata Xiaoran sambil tersenyum. Apa? Du Fei sedikit mengernyit. Meskipun fungsi Ordo Jiushu di sini adalah untuk membuka susunan teleportasi, jika kau benar-benar memasuki medan perang Jiushu, peran Ordo Jiushu akan sangat besar. Aku akan menjelaskannya kepadamu secara rinci setelah kau masuk. Kau hanya perlu ingat, semakin banyak Ordo Jiushu yang kau miliki, semakin baik. Kata Xiaoran perlahan. Semakin baik. Du Fei mengangguk perlahan, sedikit niat membasmi muncul di wajahnya. Jika Mu Qing terus bersikap tidak tahu terima kasih, dia mungkin harus menghadapi 3 ibel kecil itu dan kemudian merebut Ordo Jiushu untuk bersenang-senang. Pada saat yang sama, di sebuah halaman terpencil di selatan kota Huxi,
beberapa sosok putih berdiri di sana. Ketika mata mereka bertemu, ada sedikit kerumitan dalam ekspresi mereka. Kakak senior, menurutmu, seberapa besar peluang kita untuk berhasil memasuki medan perang-perang Kyushu kali ini di antara para kenalan? Seorang gadis dengan sedikit lemak bayi menatap wanita berbaju putih di tengah dan berbicara dengan ragu-ragu. Wanita berbaju putih di tengah tak lain adalah Yang Zi, peri Tianqi. Ia sedikit mengernyit, lalu setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, awalnya, jika kita bisa merebut semua Ordo Jeushu lainnya setelah mengaktifkan susunan teleportasi perang Jeushu, peluang kita pasti besar. Namun, sekarang tampaknya merebut Ordo Jeushu milik orang lain akan sangat sulit. Oleh karena itu, jika kita ingin memasuki perang Jeushu, kita hanya bisa mengandalkan informasi yang kita miliki. Meski begitu, peluang keberhasilan kita paling banter hanya 30%. 30% mendengar ini, wajah para wanita bayi lainnya berubah sedikit muram. Jangan khawatir, semuanya masih belum diketahui. 3 hari kemudian, setelah susunan teleportasi dibuka, jika orang-orang itu benar-benar tidak tahu apa-apa, kita akan punya banyak kesempatan. Dan jika mereka tahu segalanya, kita seharusnya tidak bersaing dengan mereka. Dengan begitu, peluang untuk memasuki medan perang Jeushu hidup-hidup tentu akan jauh lebih besar. Yang Zi berpikir sejenak sebelum melanjutkan dengan ringan. Hehe, sepertinya kakak senior sudah punya rencana. Kalau begitu, kita tidak perlu terlalu khawatir. Benar, dengan kecantikan kakak senior, jika dia mau tersenyum, maka 6 pria bau lainnya akan dengan senang hati menyerahkan Ordo Jeushu di tangan mereka. Hehehe, sepertinya guru benar sekali menugaskan kakak senior untuk memimpin tim untuk berpartisipasi dalam perang Kyushu kali ini. Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Yang Zi hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum tak berdaya. Kengerian perang Kyushu sungguh di luar imajinasi gadis kecil seperti mereka. Namun, demi sekte, meskipun mereka tahu itu berbahaya, mereka harus mencobanya. Saya harap, semuanya berjalan baik dalam 3 hari. Di wilayah utara kota Lake Heart, di sebuah halaman yang bobrok, berdiri sosok-sosok yang berdempetan di halaman, dan pemimpinnya adalah Mu Qing. Saat itu, ia menggenggam tangannya sedikit di belakang punggung, kilatan keanehan terpancar di matanya. Berdiri di belakangnya adalah 2 orang lainnya dari apa yang disebut 3 setan kecil. Bos, apa kau akan membiarkan anak itu pergi begitu saja? Pria yang berdiri di sebelah kiri menyeringai tipis. Mu Qing sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat, berkata, aku agak bingung dengan Du Fei ini. Kalaupun aku ingin menghadapinya, aku harus menunggu dan melihat. Yang paling kuharapkan adalah profilnya yang tinggi menarik perhatian semua orang. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk berhasil memasuki medan perang-perang Jeushu. Begitukah lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah waktunya, kalian berdua saja yang boleh ikut. Tidak akan ada orang lain yang dibutuhkan. Di tempat seperti itu, menambah orang tidak akan membantu. Mu Qing mendesah, raut wajahnya tampak aneh. Tunggu saja, setelah 3 hari, semuanya akan beres. Di tempat lain di kota tepi danau, 4 sosok misterius berdiri di atas langit, tatapan tenang mereka perlahan menyapu kerumunan yang padat di bawah. Sosok mereka tersembunyi dalam kegelapan, dan bahkan orang yang berhati-hati pun mungkin tak akan bisa menemukan mereka. Menarik sekali. Belum lagi Mu Qing dan Yang Zi, Du Fei yang datang entah dari mana itu ternyata bisa menghadapi Mu Qing secara langsung. Dia benar-benar hebat. Di antara keempat orang itu, seorang pria tampan menghela napas pelan dan tersenyum lembut. Benua Xuanwu sangat luas, jadi tidak mengherankan jika sesekali muncul beberapa penjahat. Satu-satunya yang membuatku penasaran adalah seberapa kuat tubuhnya. Rasanya agak berlebihan. Kalau tidak, bagaimana kalau kita taklukkan orang itu, minta dia menyerahkan ilmu bela dirinya, dan amati dia dengan saksama? Orang lain yang berdiri di samping pria itu tersenyum tipis. Haha, kusarankan kau jangan berpikiran seperti itu. Du Fei baik-baik saja, tapi wanita yang mengikutinya di belakang, bahkan aku merasa agak berbahaya. Jika kita bertindak gegabah, kita berempat mungkin akan menderita kerugian besar. Kita berpartisipasi dalam perang Jeushu kali ini untuk menangani masalah penting. Tidak ada gunanya merusak urusan kita demi orang luar. Berdiri di depan keempat sosok itu, seorang pria dengan bekas luka di wajahnya mengerutkan bibirnya lalu berbicara dengan lembut. Mendengar orang ini berbicara, ketiga orang lainnya sedikit tercengang. Setelah beberapa saat, pria terakhir yang tidak berbicara menarik napas dan berbisik, kalau kau pun menganggap wanita itu berbahaya, kita tidak bisa memprovokasi Du Fei begitu saja. Lebih baik berhati-hati. Karena kalian semua setuju, jangan ganggu aku sebelum memasuki medan perang-perang Jeushu.
Soal tipu daya Mu Qing dan Yang Zi, kita pura-pura tidak melihat saja. Semuanya harus menunggu sampai 3 hari kemudian. Scarface menyipitkan matanya sedikit, dan setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan. Ada sedikit tekanan dalam suaranya, yang perlahan menyebar. Selama 3 hari berikutnya, kota Lake Heart semakin ramai. Meskipun 7 orang pemegang Ordo 9 provinsi belum muncul sejak lama, suasana di kota Lake Heart belum mendingin. Hanya dalam 3 hari, jumlah pengunjung kota Lake Heart hampir 2 kali lipat dibandingkan 3 hari sebelumnya. Sebuah rumor telah menyebar entah dari mana, mengklaim bahwa begitu susunan teleportasi perang Kyushu terbuka, semua prajurit terkuat di kota akan memenuhi syarat untuk mencoba berpartisipasi. Oleh karena itu, setiap prajurit, bahkan yang sedikit percaya diri dengan kemampuan mereka, dengan penuh semangat menunggu kesempatan itu. Oleh karena itu, orang-orang ini, yang hidup di ambang kehancuran, tidak banyak membuat masalah dalam beberapa hari terakhir, melainkan diam-diam menunggu. Dalam suasana yang agak asing itu, waktu berlalu perlahan. Pada siang hari ketiga, ketika matahari menyinari istana di kota, semua orang dapat merasakan bahwa atmosfer seluruh kota danau telah menjadi sangat ganas saat itu. Di tengah keributan ini, seluruh energi vital langit tampak terpengaruh dengan cara tertentu, dan kemudian samar-samar, ada tanda-tanda energi vital ini mendidih. Panggilan. Di sudut terpencil Lake City, Du Fei, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka mata dan melihat keluar jendela. Pada saat itu, segerombolan sosok berkelebat di langit, target mereka tampaknya adalah aula utama di pusat kota. Sepertinya kita bisa pergi sekarang. Du Fei tersenyum dan berbicara kepada Xiaoran yang sedang beristirahat dengan mata tertutup di sampingnya. Ya, sudah lama aku tidak melihat pemandangan seperti ini. Sepertinya pertempuran Kyushu semakin menarik. Xiaoran pun berdiri perlahan, meregangkan tubuhnya dengan malas, dan segera membentuk lekuk tubuhnya yang menakjubkan dengan sempurna. Setelah melirik sekilas, Du Fei hanya bisa sedikit melengkungkan bibirnya, lalu perhatiannya kembali tertuju ke jendela. Ayo pergi. Setelah melihat lagi, Du Fei melambaikan tangannya tanpa basa-basi lagi. Tiba-tiba, mereka berdua berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menyatu dengan kerumunan orang di udara. Saat itu, kota Lake Heart sedang bergejolak. Hanya dalam beberapa menit, kerumunan yang padat telah mengepung balai kota, dan mata semua orang tertuju ke puncak balai kota. Tatapan mata mereka berapi-api. Jelas, aula ini adalah tempat susunan teleportasi berada. Suas-huas-hua. Dalam suasana yang sangat panas ini, tiba-tiba, beberapa sosok bergegas keluar dari segala arah dan akhirnya mendarat di atas aula. Orang-orang ini tentu saja Mu Qing dan yang lainnya yang memiliki Ordo Jushu. Dengan kemunculan kelompok ini, langit yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Tatapan tajam tertuju pada keenam orang yang baru saja muncul, dan cahaya aneh berkilat di mata mereka. Terlepas dari kebenarannya, rumor bahwa semua orang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam perang Kyushu telah membuat banyak orang sangat bersemangat. Dalam suasana seperti ini, jika seseorang di aula tiba-tiba berkata bahwa dia tidak bersedia mengeluarkan Ordo Jushu untuk mengaktifkan susunan teleportasi, dia mungkin akan langsung diinjak-injak hingga menjadi bubur. Dalam suasana seperti itu, setelah kira-kira beberapa menit, tiba-tiba 2 sosok melayang dari kejauhan, lalu salah satu dari mereka jatuh dari udara, dan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, mendarat tepat di aula. Itu Du Fei, jenius legendaris dari dinasti Daan. Konon, dialah yang membawa Ordo Jushu dari dinasti Daan. Orang ini sungguh tidak sederhana. Sepertinya sudah 3 hari yang lalu, Ibel bumi kecil dan Ibel manusia kecil dari sekte pemakan Ibel bergabung untuk menyerangnya, tetapi mereka tak berdaya. Aku tak perlu menjelaskan betapa mengerikannya orang ini, kan? Cek. Orang jenius seperti ini biasanya muncul di dinasti-dinasti besar. Jarang sekali melihat mereka muncul di tempat ini. Kalau bukan karena orang ini, kita mungkin gak akan pernah bisa menyaksikan kejadian seperti ini. Tunggu saja. Menurutku, tak satu pun dari orang-orang yang memegang Ordo Jushu saat ini adalah orang-orang biasa. Begitu Du Fei muncul, bisikan-bisikan tak terhitung memenuhi udara. Bahkan Du Fei tak menyangka reputasinya akan meningkat pesat hanya dalam 3 hari. Namun, di tempat seperti ini, bahkan nama besar pun tak akan banyak membantu. Karena itu, Du Fei tak terlalu memperdulikannya, dan perlahan mengalihkan pandangannya ke 6 orang lainnya. Haha, saudara Du Fei, kami semua sudah menunggumu. Karena kau sudah di sini, ayo kita aktifkan susunan teleportasi. Pertempuran Jushu resmi dimulai hari ini. Jika kita lambat, kitalah yang akan menderita pada akhirnya. Melihat Du Fei datang,
Yang Zi tersenyum dan berbicara dengan ringan. Du Fei mengangguk pelan ketika mendengar ini. Meskipun dia sedikit takut pada wanita ini, dia yakin wanita itu tidak akan berani menggunakan trik apapun sebelum susunan teleportasi dibuka. Di sisi lain, Mu Qing tampak seperti orang yang berbeda saat ini. Ia tersenyum dan membungkuk kepada Du Fei tanpa banyak bicara. Sedangkan keempat pria misterius lainnya, ekspresi mereka dingin. Mereka tak banyak bicara, hanya menatap aula di bawah. Karena kalian semua tidak keberatan, mari kita mulai. Setelah melihat sekeliling, Yang Zi tersenyum, lalu membalikkan tangannya, dan sebuah ordo Jiushu muncul di telapak tangannya. Tiba-tiba, gelombang yang sangat menakjubkan menyebar dalam sekejap. Melihat aksinya, 6 orang yang tersisa tidak berani menunda, tetapi dengan cepat mengeluarkan Jiushu Order satu persatu. Berdengung. Ketika 7 ordo Jiushu muncul pada saat yang sama, 7 berkas cahaya dengan warna berbeda tiba-tiba melesat ke langit, dan kemudian, gelombang cahaya aneh langsung menyelimuti seluruh aula. Pada saat yang sama, di atas aula, sebuah formasi besar yang dipenuhi cahaya keemasan perlahan muncul. Setelah bersinar sesaat, formasi itu dengan cepat memisahkan diri dari aula dan melayang di udara, akhirnya membentuk formasi cahaya aneh seperti pusaran. Ledakan. Saat pusaran itu terbentuk, energi surgawi di sekitarnya tiba-tiba melonjak, dan cahaya dari 7 ordo 9 provinsi semakin menyilaukan. Namun, di tengah pemandangan aneh ini, sebuah gerbang cahaya raksasa tiba-tiba muncul di ruang di sekitar pusaran, menyelimutinya dan membentuk lorong raksasa. Di tengah pusaran gelombang cahaya, retakan ruang muncul saat ini. Setelah waktu yang lama, retakan ruang ini sedikit stabil. Pada saat ini, jalan menuju medan perang-perang Kyushu terbuka sepenuhnya. Ledakan. Pada saat ini, pandangan banyak orang langsung menjadi sangat gila, dan mata merah mereka menatap ke arah lorong yang terbuka, dengan kegembiraan mengalir di mata mereka. Rasanya saat ini, banyak sekali orang yang berlomba-lomba ingin segera masuk ke lorong ini. Namun, dalam adegan gila ini, Du Fei dan 7 orang lainnya tidak bergerak. Sebaliknya, mereka membalikkan tangan dan menyimpan ordo Jiushu di tangan mereka. Kemudian, saat mereka mundur dengan cepat, pandangan mereka tertuju pada lorong pada saat yang bersamaan. Tindakan Du Fei dan yang lainnya menenangkan mereka yang awalnya panas hati. Seketika, mata semua orang tertuju pada lorong ruang angkasa yang besar, dan mereka tidak berani bergerak sama sekali. Ledakan. Pada suatu saat, terdengar suara teredam dari saluran luar angkasa, kemudian di hadapan banyak orang yang tercengang, kilat hitam pekat menyambar seketika, dan seketika seluruh dunia dipenuhi bau terbakar. Banyak ekspresi orang berpengetahuan berubah drastis saat melihat kilat hitam. Guntur Ibel kekosongan. Jika Anda ingin memasuki medan perang Kyushu, rintangan pertama yang harus Anda atasi adalah Void Demonic Thunder. Ledakan. Guntur hitam yang besar, seperti naga yang marah di langit, meraung keluar dari saluran luar angkasa, meninggalkan jejak gelap di langit. Menghadapi kekuatan langit dan bumi seperti itu, keserakahan di mata banyak orang benar-benar terpendam. Lagi pula, bahkan mereka yang tidak mengerti kengerian Guntur Ibel Void pun terkejut ketika melihat pemandangan seperti itu. Jadi, untuk sesaat, adegan yang seharusnya sangat mendidih menjadi sangat canggung. Haha, kalau kalian takut dengan adegan sekecil ini, aku sarankan kalian jangan ikut perang Kyushu. Kalian harus tahu bahwa tingkat bahaya perang Kyushu 1000 kali lebih besar daripada adegan sekecil ini. Kalian sekelompok pecundang, demi kebaikan kalian sendiri, jangan datang ke sini dan mati. Meskipun ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di medan perang Kyushu, kalian tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Setelah hening sejenak, salah satu dari 4 orang yang tadinya diam tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian pandangannya tertuju pada lorong ruang angkasa, lalu ia melambaikan tangan dan memimpin untuk bergegas masuk ke lorong ruang angkasa. Di belakangnya, 3 orang lainnya juga bergerak satu persatu, langsung menghindari guntur sihir kehampaan yang memenuhi saluran luar angkasa, dan kemudian bergegas ke saluran luar angkasa. Melihat keempat sosok yang menghilang, suasana di sekitar mereka yang awalnya agak aneh tiba-tiba memanas. Meskipun semua orang tahu bahwa lorong spasial ini tidak diragukan lagi penuh bahaya, kesombongan di hati banyak orang kuat tersulut oleh rangsangan dari keempat orang tadi. Oleh karena itu, setelah hening sejenak, lautan manusia yang tak berujung di udara tiba-tiba melonjak ke atas, dan kemudian, seperti lebah yang meninggalkan sarangnya, orang-orang itu langsung bergegas menuju lorong luar angkasa yang dipenuhi guntur sihir kehampaan. Du Fei mendongak melihat pemandangan itu, matanya sedikit berkedut. Ia kini sedikit waspada terhadap keempat orang yang tetap diam.
Hanya satu kalimat sederhana telah membuat orang-orang yang ketakutan itu menyerbu ke dalam saluran ruang angkasa seperti orang gila, mencari kematian mereka sendiri. Keempat orang ini jelas bukan orang biasa. Ayo pergi juga. Setelah menarik napas dalam-dalam dan melirik Muking, Yang Zi dan yang lainnya yang masih melayang di udara, Du Fei menarik pandangannya dan berbicara dengan suara rendah. Baiklah, masuklah. Meskipun agak berbahaya di sini, dengan kemampuanmu, seharusnya tidak jadi masalah besar. Xiao Ran juga mengangguk ringan. Begitu mereka selesai berbicara, keduanya sedikit gemetar pada saat yang sama, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat bergegas ke lorong luar angkasa. Haha, karena anak itu sudah masuk, ayo kita ikut. Di udara, Muking menatap ke arah lorong ruang angkasa, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan ringan. Haha, selama kita bisa memasuki medan perang-perang Jiushu, dengan kemampuan kita, bergabung dengan Sekte Jiu Tianxuan bukanlah hal yang mudah. Pria yang berdiri di belakang Muking tertawa terbahak-bahak. Pertempuran Kyushu tidak sesederhana yang kalian berdua bayangkan. Tapi, lupakan saja. Tidak ada gunanya bicara lagi sekarang. Ayo pergi. Muking menggelengkan kepalanya sedikit, lalu melambaikan tangannya dan segera bergegas masuk ke saluran luar angkasa dengan orang-orang di belakangnya. Setelah mereka masuk, Yang Zi juga membawa sekelompok wanita berpakaian putih dan dengan cepat bergegas ke saluran luar angkasa. Setelah orang-orang kuat ini masuk satu demi satu, beberapa aura kuat yang awalnya tersembunyi di berbagai tempat di dalam dan luar kota Danau Jantung segera muncul. Tampaknya banyak orang kuat yang telah lama mengintai sedang menunggu kesempatan untuk memasuki medan perang-perang Kyushu. Mereka telah menunggu lama sekali. Saat Du Fei menyerbu ke dalam saluran ruang angkasa, dia jelas merasakan fluktuasi ruang angkasa yang sangat samar dan kuat menyebar di sekitarnya, dan kemudian, kekuatan sobek yang kuat langsung melilit seluruh tubuhnya, seolah ingin mencabik-cabiknya. Namun, kekuatan sobek ini tampaknya tak berarti apa-apa baginya. Setelah mengerang pelan, kekuatan spasial mulai menyebar dari tubuhnya. Kekuatan sobek ini akan menjadi tantangan besar bagi siapapun yang ingin memasuki lorong spasial ini. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan tercabik-cabik dalam sekejap. Setelah kekuatan sobek menghilang untuk sementara waktu, segala sesuatu di sekitarnya kembali ke warna normalnya. Ketika pandangan Du Fei dengan cepat menyapu sekeliling, ekspresi terkejut melintas di matanya. Ledakan, suara guntur yang dahsyat dan rendah terus datang dari langit, dan kemudian, terlihat kilat hitam turun dari langit. Setelah mengamati sejenak dengan saksama, Du Fei akhirnya memahami bahwa lorong spasial ini mirip dengan sungai bawah tanah. Lorong itu sangat besar dan tidak stabil, namun bentuknya melingkar. Di atasnya, muncul retakan spasial yang terus berputar, tempat petir Evil Void mengalir deras. Di bawahnya, aliran petir yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi sungai. Siapapun yang tersandung ke dalamnya, sekuat apapun, akan langsung musnah. Terhadap latar belakang ini, sosok-sosok seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara, lalu dengan hati-hati menghindari petir hitam yang turun dari udara, dan kemudian dengan cepat terbang menuju kedalaman saluran luar angkasa. Du Fei dan pria lainnya menatap pemandangan ini sejenak sebelum perlahan menghela napas lega. Kemudian mereka bergerak dan langsung menyatu dengan kerumunan besar, bergegas menuju kedalaman saluran luar angkasa. Meskipun mereka masih belum tahu apa yang ada di kedalaman saluran luar angkasa dan bagaimana cara memasuki medan perang-perang Jiushu, setidaknya satu hal yang pasti, yaitu, sama sekali tidak ada manfaatnya tinggal di sini. Desir, setelah dengan hati-hati menghindari petir di udara selama sekitar setengah jam, Xiao Ran tiba-tiba berhenti saat menyelinap. Ia menatap lautan petir di depannya dan sedikit mengernyit, lalu berkata, "Wah, sepertinya ada yang tidak beres di depan." "Apa maksudmu?" Du Fei berhenti dan berkata dengan suara berat. "Aku pernah ke saluran luar angkasa ini sebelumnya. Seharusnya yang terhubung selanjutnya adalah pulau terbengkalai. Lalu di pulau itu, kita bisa menemukan saluran yang menghubungkan ke medan perang-perang Kyushu. Namun, situasi di depan sekarang sepertinya agak salah. Kalau tidak salah, saluran luar angkasa ini seharusnya terhubung ke ruang terbengkalai lainnya." Xiao Ran mengerutkan kening dan ragu-ragu. Terhubung ke ruang kosong lain apa konsekuensinya? Du Fei mengerutkan kening. Konsekuensi paling langsungnya adalah saluran luar angkasa ini akan menjadi semakin tidak stabil. Soal apakah kita bisa menemukan jalan keluar, itu tergantung pada keberuntungan kita, kata Xiao Ran dengan suara berat. Sudah sampai pada titik ini. Kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Du Fei berpikir sejenak dan merasa sedikit tak berdaya. Ia hanya bisa menghela napas dan berkata, "Ayo kita lanjutkan."
Kita hanya perlu berhati-hati. Xiao Ran juga mengangguk. Meskipun pengalamannya tidak sebanding dengan Du Fei, dalam situasi ini, tidak ada cara lain selain melangkah selangkah demi selangkah. Pada saat itu, keduanya menjadi lebih berhati-hati dan memperlambat langkah mereka saat mereka perlahan-lahan bergegas maju. Dor, dor, dor. Setelah berjalan seperti ini selama sekitar setengah jam, ruang di sekitar mereka terasa semakin tidak stabil, dan guntur sihir kehampaan semakin terang. Kepadatannya begitu tinggi hingga membuat kulit kepala mati rasa hanya dengan melihatnya. Ah! Di bawah kilatan petir yang pekat ini, jeritan terdengar dari mana-mana dari waktu ke waktu. Beberapa orang malang, ketika tak mampu menghindari guntur sihir kehampaan, meskipun dilindungi oleh ki sejati yang kuat, tetap terhempas ke sungai guntur di bawah dalam sekejap. Tiba-tiba, sungai guntur bergulung, dan orang malang itu pun tak bernyawa. Pemandangan ini membuat wajah mereka yang belum terdampak menjadi semakin serius, dan kemudian, masing-masing dari mereka menjadi lebih berhati-hati. Lagi pula, mereka datang ke sini untuk berpartisipasi dalam perang Kyushu, bukan untuk mati. Mereka tidak ingin dibiarkan tanpa apapun bahkan sebelum mencapai medan perang Kyushu. Du Fei dan Xiao Ran juga sangat berhati-hati menghindari sambaran petir yang terus berjadewa, dan bergerak maju perlahan. Namun, pada saat tertentu, wajah Du Fei tiba-tiba berubah, dan pandangannya dengan cepat menyapu ke udara, dan ia melihat bahwa pada saat ini, di arah atas kepalanya, retakan ruang yang sangat tidak stabil itu tiba-tiba menyatu secara aneh, dan kemudian retakan ruang yang sangat sempit dan panjang muncul dalam sekejap, dan di celah ruang itu, kilatan petir gelap yang tak terhitung jumlahnya menyambar dengan liar. Ini adalah susunan guntur luar angkasa. Melihat pemandangan ini, Du Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit gemetar, lalu berseru kaget. Ledakan. Tepat saat susunan guntur angkasa jatuh, Du Fei sudah menarik Xiao Ran dengan keras, dan keduanya segera mundur ke belakang. Begitu sosok mereka meninggalkan jangkauan susunan guntur angkasa, petir raksasa itu sudah miring ke bawah. Retakan. Kemanapun barisan petir itu mencapai, ratusan orang kuat yang tak sempat pergi langsung musnah. Dalam situasi seperti itu, mereka bahkan tak sempat berteriak, dan tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping. Tertawa, tak terhitung orang di barisan belakang menyaksikan kejadian ini. Meskipun mereka semua mempertaruhkan ratusan nyawa, mereka tak kuasa menahan gemetar. Menghadapi kekuatan sekuat itu, sekuat apapun mereka, kemungkinan besar mereka akan lari terbirit-birit. Apa yang harus kulakukan melihat pemandangan ini? Du Fei sedikit mengernyit. Ruang di depannya semakin tidak stabil, jadi susunan guntur ruang angkasa itu pasti sangat padat. Jika ia terpaksa pindah dalam situasi seperti itu, salah satu akibatnya adalah hilangnya jiwanya. Namun, jika ia tidak pindah, menunggu di sini bukanlah solusi. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa tinggal di sini. Tadi ada susunan guntur luar angkasa di sana. Seharusnya sekarang stabil untuk sementara. Sebaliknya, tempat kita berdiri sekarang. Xiao Ran sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Lari, kita juga punya susunan guntur luar angkasa di sini. Xiao Ran belum selesai bicara ketika tiba-tiba, terdengar raungan melengking, lalu banyak orang menyerbu ke depan seperti belalang. Du Fei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera melihat bahwa ruang di atas kepalanya melonjak dengan cepat. Berjalan. Kali ini, dia tidak berani bicara omong kosong lagi. Dia meraih Xiao Ran, menginjak Jiu Xiao Ling Yun Step, dan sosoknya tiba-tiba melesat keluar seperti aliran cahaya. Ledakan. Tak lama setelah Du Fei menghindar, barisan petir kembali turun dari langit. Seketika, orang-orang yang sedikit lebih lambat itu pun berubah menjadi bubuk. Orang menyebalkan. Ada juga susunan guntur luar angkasa di sini. Namun, sebelum mereka sempat bersukacita, teriakan terdengar dari depan. Tiba-tiba, semua orang melihat bahwa pada saat ini, ruang di seluruh langit bergejolak dengan liar, dan kemudian, satu demi satu, deretan guntur ruang angkasa dengan jangkauan yang sangat luas terus berjadewa dari langit. Dalam situasi ini, dalam lorong spasial ini, kepanikan itu bagaikan kiamat dunia. Saat susunan guntur angkasa jatuh, seluruh saluran angkasa tiba-tiba menjadi kacau. Banyak pria kuat melarikan diri di udara, mata mereka tertuju ke udara, takut susunan guntur angkasa yang mengerikan itu akan menimpa mereka. Namun demikian, banyak orang kuat dengan kecepatan lebih lambat sering kali berubah menjadi bubuk oleh deretan guntur luar angkasa dalam jarak sehelai rambut. Du Fei mencengkeram pergelangan tangan Xiao Ran, sosoknya melesat di udara bagai hantu. Ekspresinya sangat serius. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan susunan petir spasial ini hampir sama dengan guntur 9 surga yang telah menghancurkan sekte tersebut.
Sekalipun ia hampir tak mampu menahan guntur 9 surga, jika ia menghadapi rentetan petir spasial ini, bahkan dengan kekuatan fisiknya, kemungkinan besar ia akan menderita kerugian besar. Di tempat seperti ini, jika Anda terluka, akan sangat sulit untuk keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, dalam lingkungan seperti itu, Du Fei tidak berniat bicara omong kosong, ia hanya bisa menggertakkan gigi dan menghindar sambil terus menerjang ke depan. Di bawah tekanan intensitas tinggi seperti itu, kecepatannya pun menjadi jauh lebih cepat. Dia berjalan dan berhenti di sepanjang jalan, bergerak maju dan mundur. Dengan konsentrasi penuh Du Fei, dia cukup beruntung untuk menghindari semua susunan guntur ruang angkasa, tetapi meskipun begitu, dengan kekuatannya, dia masih berada dalam situasi yang sangat memalukan. Setelah menjelajahi saluran ruang angkasa hampir seharian, ruang yang sebelumnya bergejolak akhirnya tenang, dan gemuruh sihir kehampaan di udara pun semakin berkurang. Bahkan di lingkungan ini, hati Du Fei masih belum bisa tenang. Ketika pandangannya tertuju ke depan, sudut matanya berkedut liar. Pada saat ini, yang tampak di ujung pandangan Du Fei adalah sebidang tanah yang melayang di udara. Tanah ini sangat luas, tampak seperti pulau yang melayang. Secara samar-samar, gugusan bangunan dapat terlihat di atasnya. Apakah ini, pulau yang kau sebutkan? Du Fei menjilat bibirnya sedikit, menarik napas, dan berkata dengan ekspresi serius. Menurutmu, benda sebesar ini bisa disebut Pulau Xiaoran? Juga tertawa getir. Setelah beberapa saat, ia mengerutkan kening dan berkata, kalau tebakanku benar, ini pasti rerun dewa yang awalnya ada di ruang lain. Karena ruang itu terhubung dengan saluran ruang ini, sebidang tanah ini muncul di sini. Dan, kalau tidak salah, sebidang tanah ini mungkin bukan pulau biasa. Apa maksudmu? Tanya Du Fei sambil mengerutkan kening. Xiaoran menarik napas dan berkata perlahan, mereka yang bisa membuka ruang sebagai tempat tinggal umumnya adalah sekte yang sangat kuat. Dan kau bisa tahu dari bangunan-bangunan di tanah ini bahwa sekte yang membuka ruang ini pasti sangat kuat. Dan di tempat seperti ini, apa kau pikir tidak akan ada hal baik? Mendengar ini, ekspresi Du Fei sedikit berubah. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi lebih serius. Jika memang seperti yang dikatakan Xiaoran, maka sebelum mencari pintu masuk perang Kyushu, sepertinya ada hal lain yang harus ia lakukan saat ini. Perburuan harta karun, gumam Du Fei setelah hening sejenak, apakah ini ujian terakhir sebelum memasuki perang Kyushu? Seharusnya begitu, kan Nuo, lihat, banyak orang sekarang punya ide yang sama denganmu. Mata Xiaoran sedikit berubah, lalu dia berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, tatapan Du Fei perlahan menyapu sekeliling, dan tak lama kemudian, ia melihat sosok-sosok berdiri di beberapa sudut tersembunyi lorong spasial. Selain 4 orang misterius, kolam surgawi 9 dewa, dan para ahli dari sekte pemakan ibel, ada beberapa sosok lain yang berdiri di sekitar, dan tatapan masing-masing orang ini tertuju aneh pada daratan terapung di depan mereka, secercah cahaya di mata mereka masing-masing. Jelas, semua orang yang hadir saat ini agak tertarik pada daratan yang menggantung di depan mereka. Namun, tanpa ada yang memimpin, tak seorang pun bersedia bertindak untuk mencoba dan melihat rahasia apa yang tersembunyi di benua yang menggantung ini. Saat tatapan Du Fei menyapu, banyak mata orang juga tertuju padanya. Banyak orang mengenal sosok terkenal ini. Namun, ketika mereka melihat bahwa ia telah tiba di sini dengan selamat, pandangan banyak orang juga menjadi lebih serius. Du Fei mengabaikan tatapan-tatapan penuh makna itu. Selama orang-orang ini tidak memprovokasinya, ia tidak akan macam-macam dengan mereka. Namun, jika mereka tidak punya mata, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Haha, saudara Du Fei sungguh luar biasa. Aku masih khawatir saudara Du Fei mungkin secara tidak sengaja jatuh ke dalam formasi guntur angkasa dan celaka. Tanpa diduga, saudara Du Fei datang ke sini tanpa cedera. Sepertinya kekhawatiranku selama ini sia-sia. Di antara para ahli sekte pemakan ibel, Mu Qing, yang berdiri di depan, menyipitkan mata dan menatap Du Fei sejenak, lalu tersenyum tipis. Du Fei meliriknya, dan setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, terima kasih atas perhatianmu, saudara Mu Qing. Namun, melihatmu berdiri di sini seperti ini, aku juga sangat lega. Setidaknya, tidak akan ada yang mencoba menyalahkanku atas kematianmu. Haha. Saudara Du Fei memang suka bercanda. Kami semua menunggumu, saudara Du Fei, untuk mengambil alih situasi ini. Bagaimana mungkin kami berharap sesuatu akan terjadi padamu? Haha. Mu Qing sama sekali tidak marah dengan sindiran Du Fei. Malahan, ia tersenyum tipis. Du Fei meliriknya. Meskipun ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan orang ini saat ini,
Ia sedikit mengerutkan bibir lalu berkata langsung kalau kau tidak punya nyali untuk turun dan menjelajah, lebih baik kau langsung saja. Tak seorang pun di sini akan menertawakan kepengecutanmu. Haha, saudara Du Fei, kau bercanda. Meskipun tempat ini agak berbahaya, aku tidak takut. Tapi, seperti kata pepatah, seseorang tidak bisa gemuk hanya dengan makan sendirian. Ada begitu banyak orang di belakang kita. Jika kita terburu-buru masuk sekarang, bukankah itu tidak adil bagi mereka? Mengapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama? Namun, Muking masih tidak marah dengan kata-kata Du Fei, tetapi malah bersikap acuh tak acuh dan berkata dengan ringan. Du Fei mengerutkan kening, tetapi ia tidak repot-repot mengatakan apapun lagi. Ia malah memberi isyarat kepada Xiao Ran, dan mereka berdua pun mundur ke samping. Apapun alasan orang-orang ini tinggal di sini, menunggu dan melihat apa yang terjadi adalah keputusan yang tepat. Melihat tindakan Du Fei, Muking menyeringai tipis, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Tatapannya kembali tertuju pada benua yang melayang, dan sorot matanya tampak sangat aneh. Saat mereka berdua terdiam, lorong angkasa tiba-tiba menjadi sunyi. Kecuali sesekali guntur di kejauhan, tak ada suara lain. Suas-huas-hua. Dalam suasana hening ini, tak lama kemudian, banyak pria kekar berlari dari belakang dengan wajah malu. Sepertinya mereka telah banyak menderita akibat rentetan petir di belakang mereka. Melihat sosok-sosok yang terus berdatangan, Du Fei hanya bisa menghela napas pelan. Meskipun barisan petir tadi telah menghanyutkan setidaknya setengah dari orang-orang kuat, jumlah orang kuat yang datang ke sini saat ini masih di luar imajinasi. Setelah mengatur napas, para prajurit perkasa yang tiba beberapa menit kemudian langsung mengalihkan pandangan mereka ke daratan yang melayang, mengamati bangunan-bangunan di dalamnya. Banyak dari mereka semakin terangsang. Meskipun banyak yang tidak mengerti mengapa daratan yang melayang ini muncul di dalam lorong spasial ini, semua orang mengerti bahwa di dalam rerundewa daratan yang melayang ini, pasti terdapat harta karun yang luar biasa. Namun, setelah kejadian tadi, meskipun orang-orang kuat ini serakah, mereka tetap menjaga kewaspadaan dan ketenangan. Mata mereka tertuju pada daratan, tetapi kecuali ada yang mengambil inisiatif untuk bergerak, mereka tidak berani bergerak sedikitpun. Keheningan aneh ini berlanjut selama setengah hari lagi, dan selama setengah hari ini, jumlah orang kuat yang tiba di tanah gantung telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Terlebih lagi, yang terlemah di antara mereka semua adalah orang kuat yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi ahli bela diri. Sepertinya jika orang kuat itu sedikit lebih lemah, mereka semua akan mati di bawah guntur sihir kehampaan dan jiwa mereka akan lenyap. Melihat banyaknya sosok yang agak mengerikan itu, pandangan aneh melintas di mata orang-orang kuat yang bersembunyi di sekitar mereka. Dengan begitu banyak orang kuat yang hadir, tidak peduli hal aneh apapun yang akan terjadi, kita pasti bisa melewatinya dengan selamat. Setidaknya, dengan begitu banyak umpan meriam, orang-orang yang benar-benar kuat akan jauh lebih aman. Ketika mereka mengetahui hal ini, tatapan banyak orang berkuasa langsung menjadi panas. Orang pembawa sial, banyak sekali orang, tapi tak ada yang berani bergerak. Semua yang ada di depan kita ini milikku. Kalau berani, jangan bergerak. Setelah suasana canggung ini membeku sesaat, seseorang di kerumunan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk meraung marah, lalu dengan raut wajah panik, ia menghindar dan langsung menyerbu. Ledakan. Saat sosoknya mendarat di darat, banyak orang yang pupil matanya sedikit mengecil, termasuk orang yang bergegas keluar, wajahnya langsung berubah sangat serius. Akan tetapi, setelah hening sejenak, tidak terjadi apa-apa, seolah-olah ada yang diam-diam mengejek kehati-hatian semua orang yang hadir, yang sungguh tidak ada artinya. Ledakan. Suasana membeku sesaat sebelum orang yang mendarat itu menghentakkan kakinya dan melesat maju dengan liar. Pada saat yang sama, tatapan mata sosok-sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya di udara langsung berubah menjadi merah darah. Hampir bersamaan, suara angin yang pecah memenuhi udara, dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar bagaikan belalang, menyapu menuju benua yang melayang. Tatapan Du Fei tertuju pada benua yang melayang. Meskipun ia masih merasa ada yang tidak beres saat ini, matanya terasa sedikit panas saat ia menatap benua yang melayang di bawah. Lebih baik berhati-hati di tempat seperti ini. Melihat ekspresi Du Fei yang bersemangat, Xiao Ran mengingatkannya dengan suara rendah. Mendengar ini, Du Fei mengangguk perlahan, menyipitkan mata, dan menatap ke kejauhan. Di sana, ia melihat orang-orang kuat yang bersembunyi di sudut-sudut dengan hati-hati menyatu dengan kerumunan, lalu dengan cepat melesat menuju benua yang melayang. Ketika melihat para ahli dari Sekte Pemakan Ibel, Kolam Surgawi Sembilan Dewa, dan kekuatan lainnya juga dengan cepat bergabung ke dalam kerumunan, Du Fei perlahan menghela napas lega dan berbisik,
ayo pergi juga, tapi kita tetap harus berhati-hati. Melihat pemandangan ini, Xiaoran hanya bisa mengangguk. Saat itu, mereka berdua dengan cepat bergabung ke dalam kerumunan besar dan jatuh menuju benua yang melayang. Di tengah kerumunan yang padat ini, pandangan semua orang tertuju ke depan, menatap bangunan bobrok di ujung pandangan mereka. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi dingin. Du Fei mengamati pemandangan itu dengan tenang, tatapannya sedikit tertuju ke depan. Mungkinkah benua yang menggantung ini muncul di saluran luar angkasa ini hanya kebetulan belaka? Kerumunan orang yang padat menyebar di daratan yang menggantung ini bagai air pasang. Sesekali, seseorang akan menemukan satu atau dua harta karun di rerun dewa di bawah kaki mereka, yang langsung memicu kehebohan. Suara teriakan dan perkelahian seketika memenuhi langit. Sejak rerun dewa pertama muncul di depan mata semua orang setengah jam yang lalu, kekacauan total telah dimulai. Seseorang akan menemukan beberapa botol pil obat, gulungan seni bela diri, atau bahkan jimat seni bela diri. Terlepas dari penemuan itu, orang-orang akan berebut mendapatkannya. Mereka yang memegang harta karun itu sering kali menjadi sasaran semua orang bahkan sebelum mereka sempat bersukacita. Dalam situasi yang begitu kacau, Du Fei tidak ikut campur dalam perkelahian, melainkan tatapannya sedikit tertuju pada kerumunan yang kacau di bawah. Setelah beberapa saat, ia berbisik sepertinya ada yang tidak beres. Tuan, apakah Anda menyadari ada begitu banyak harta karun di sana? Anda tahu, jika itu rerun dewa biasa, mustahil ada begitu banyak harta karun setelah bertahun-tahun. Suara Xiao Bai jarang terdengar, dengan sedikit keraguan di dalamnya. Mendengar ini, Du Fei dan Xiaoran bertukar pandang, masing-masing sekilas berkata, aku mengerti. Awalnya, tak satu pun dari mereka tahu apa yang aneh dari negeri ini, tetapi kini, setelah tersadar oleh kata-kata Xiao Bai, mereka akhirnya mengerti. Hal yang paling aneh dari daerah ini adalah betapa sunyi dan penuh harta karun. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Du Fei bertanya setelah mengerutkan kening sejenak. Pokoknya, di sini sudah sangat kacau, tidak ada gunanya tinggal. Ayo kita pergi dulu. Xiaoran menyapukan pandangannya ke sekeliling, dan akhirnya sampai di kedalaman area ini, lalu berkata perlahan. Pada saat ini, sebagian besar orang di bawah masih bertarung, dan untuk sementara waktu tidak ada seorang pun yang bergegas masuk ke kedalaman area ini. Ayo pergi. Entah memang ada harta karun atau ada yang aneh di sini, pasti tidak akan ada di area luar ini. Du Fei mengangguk dan berkata ringan. Kemudian, ia melambaikan tangannya, dan seketika, mereka berdua bergegas menuju kedalaman area ini. Desir, tanpa disadari, sosok kedua pria itu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung melesat ke kedalaman benua yang melayang ini. Semakin dalam mereka melangkah, teriakan dan umpatan di belakang mereka perlahan menghilang dari telinga mereka, dan sebagai gantinya, pemandangan sunyi muncul di hadapan mereka. Baru ketika mereka sampai di jantung daerah tersebut, mereka menyadari betapa hancurnya daerah tersebut. Di hamparan tanah yang luas ini, gugusan candi dapat terlihat dari waktu ke waktu. Namun, sebagian besar candi ini kini tertutup pasir kuning, tampak sangat tandus. Meskipun demikian, mudah untuk melihat bahwa tempat ini pastilah sangat makmur di masa lalu. Saat ini, tanah tandus ini tampak tertutup pasir kuning. Tak ada sehelai pun hijau sejauh mata memandang, seolah-olah daerah ini telah kehilangan vitalitasnya. Adegan ini benar-benar membuat hati Du Fei sedikit mencelos. Pemandangan di depan matanya seolah diam-diam menceritakan betapa hancurnya kekuatan yang dulunya agung ini. Du Fei bahkan tidak tertarik untuk melihat bangunan-bangunan bobrok di bawahnya. Meskipun ia tahu pasti ada banyak barang berharga di dalam bangunan-bangunan ini, ia selalu punya firasat yang tak dapat dijelaskan bahwa ia tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Sepertinya kita telah sampai di ujung negeri ini. Setelah terbang di udara selama sekitar setengah jam, Xiaoran di depan tiba-tiba berhenti lebih dulu, lalu berkata dengan ringan. Mendengar ini, Du Fei terdiam sejenak, lalu matanya menyapu kemanapun Xiaoran memandang. Apa yang muncul di depan mereka berdua saat ini adalah menara batu yang sangat aneh. Menara-menara batu ini beragam ukurannya, ada yang sebesar puluhan orang yang bisa berpelukan, sementara yang lain hampir tidak sebesar lengan manusia. Namun, terlepas dari ukurannya, setiap menara tampak dipahat dari satu batu hitam pekat, bahkan bentuknya pun identik. Hutan menara batu hitam ini terbentang di depan kedua orang itu, jauh di cakrawala, seolah tak berujung. Meskipun mereka tidak tahu apa tujuan hutan menara ini, mata mereka sedikit berkerut saat menatap pemandangan ini. Apa-apaan ini? Saudari, kau berpengetahuan luas dan berpengalaman,
jadi kau pasti tahu. Setelah menatap menara aneh di depannya sejenak, Du Fei menarik napas dan berkata perlahan. Mendengar ini, Xiaoran memejamkan mata dan berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, kalau tidak salah, ini pasti tempat latihan sekte kuno yang dulu berdiri di sini. Hutan pagoda ini pasti terbuat dari batu yang aneh. Batu ini memiliki karakteristik mengandung gas beracun. Jika terhirup dalam waktu lama, akan menyebabkan semacam halusinasi. Mereka yang memiliki tekad lemah tidak akan mampu menahan halusinasi seperti itu lama-lama. Tentu saja, jika kau bisa bertahan, itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan mentalmu. Apakah ini hanya tempat latihan biasa? Du Fei mengerutkan kening. Kalau begitu, bukankah tempat latihan ini agak berlebihan? Tentu saja, tempat ini seharusnya tidak sesederhana tempat latihan. Konon, karena fungsi hutan menara ini, banyak sekte kuno juga menggunakannya sebagai formasi pelindung untuk tempat-tempat penting sekte. Lihatlah hutan menara ini, pasti ada sesuatu yang penting di pusatnya. Namun, jika kita terburu-buru seperti ini, aku khawatir akhirnya akan sangat menyedihkan. Xiaoran terdiam sejenak sebelum melanjutkan perlahan. Situs penting sebuah sekte kuno. Du Fei sedikit mengernyit, tetapi secercah rasa tertarik muncul di hatinya. Dilihat dari aktivitas sekte kuno ini, pengaruhnya di zaman kuno pasti tidak kalah dengan sekte-sekte kuno di alam es milenium. Jika ia bisa menemukan sesuatu di salah satu situs penting mereka, salah satu dari mereka kemungkinan besar akan membuatnya kaya. Apakah ada cara untuk masuk? Du Fei menjilat bibirnya dan berbisik. Xiaoran mengangkat bahu sedikit dan berkata dengan tenang, kalau aku bisa, melanggar batasan ini tidak akan jadi masalah besar. Tapi, kalau itu kamu, itu akan jadi masalah besar. Tentu saja, masih ada peluang. Apa maksudmu? Du Fei mengerutkan kening. Secara umum, kekuatan pembatasan semacam ini sudah pasti. Semakin sedikit orang yang masuk, semakin besar pula kekuatannya. Tapi kalau ada banyak penyusup, dan ada yang berbagi tekanan, masalahnya seharusnya tidak terlalu besar, kata Xiaoran perlahan. Apakah kau butuh umpan meriam? Du Fei sedikit mengernyit, tetapi sesaat kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya, sepertinya keberuntungan kita selalu baik. Saat suara Du Fei mereda, tiba-tiba, setelah ia berdiri, terdengar suara kentut. Sepertinya selain Du Fei, banyak orang lain yang dengan tegas meninggalkan hal-hal itu di dunia luar dan langsung menyerbu masuk. Mata Du Fei melirik sedikit ke belakang, dan tak lama kemudian ia melihat ratusan sosok muncul di udara satu demi satu. Mereka jelas tertarik oleh hutan menara ini, dan mereka semua berhenti tak jauh dari Du Fei. Para pria kuat ini pertama-tama melirik Du Fei, lalu mata mereka tertuju pada hutan menara. Jelas, semua orang bisa melihat bahwa hutan menara ini sungguh luar biasa. Apakah ada yang tahu apa ini? Kerumunan itu terdiam sesaat sebelum seseorang berbicara dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Sepertinya aku pernah mendengar sesuatu yang mirip dengan ini. Setelah ragu sejenak, seseorang tiba-tiba angkat bicara. Konon, di dalam sekte pedang sekte Jiu Tianxuan, ada lokasi strategis bernama Menara Pedang. Di luar Menara Pedang itu, ada hutan menara yang menjaganya. Jika tempat ini mirip dengan sekte pedang, maka mungkin, ini lokasi yang penting. Menara Pedang sekte pedang. Banyak orang terkesiap mendengar ini. Banyak yang hadir pernah mendengar tentang Menara Pedang. Konon, menara itu berisi puluhan ribu jimat bela diri yang berhubungan dengan pedang, tempat yang membuat mata siapapun berkaca-kaca. Jika tempat ini mirip dengan Menara Pedang, kemungkinan besar lokasinya sangat tidak biasa. Sepertinya ada harta karun di sini. Untuk sesaat, mata banyak orang berbinar, dan tatapan mereka tertuju pada area yang luas ini, masing-masing mata mereka sangat berapi-api. Apapun isinya, jelas tidak mudah. Sekalipun kita tidak lolos ke pertempuran Kyushu, asalkan kita bisa mendapatkan harta karun di dalamnya, kali ini akan sepadan. Tiba-tiba seseorang meraung, dan tiba-tiba lebih dari selusin sosok tak berdaya melawan kekuatan itu, mereka melesat dan menyerbu ke dalam hutan menara. Du Fei menatap pemandangan itu dengan saksama, tetapi setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi semakin aneh. Serangan petir imajiner itu tidak muncul, dan orang yang pertama kali menyerbu ke hutan menara tidak mengalami serangan apapun, seolah-olah hutan menara telah kehilangan fungsinya. Melihat pemandangan ini, para pria kuat lainnya yang melayang di udara akhirnya tak kuasa menahan diri. Mereka menginjak tanah satu persatu dan langsung menyerbu. Du Fei dan Xiaoran bertukar pandang, masing-masing melihat kebingungan di mata satu sama lain. Rerundewa tempat ini sungguh mencekam. Bukan karena berbahaya, melainkan karena mereka merasa begitu aman. Seolah-olah tempat ini tak terlindungi, membiarkan orang-orang bebas memilih harta karun.
Apa yang harus kita lakukan bahkan rubah berekor 9 Xiaoran sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu. Apa yang bisa kita lakukan sudah begini. Apalagi yang bisa kita lakukan kalau tidak masuk tapi kita harus berhati-hati. Aku selalu merasa tempat ini tidak sesederhana yang kita lihat. Du Fei menghela napas dan berbicara perlahan. Ya, Xiaoran juga mengangguk. Setelah tatapan mereka bertemu lagi, tubuh mereka bergetar bersamaan dan mereka bergegas masuk. Langit kembali kosong, dan beberapa hembusan angin utara yang sepi bertiup, menambah kehancuran tempat itu. Setelah sosok Du Fei dan yang lainnya menghilang sepenuhnya, pasir kuning di bumi yang kacau tiba-tiba bergejolak perlahan. Sesaat kemudian, 4 sosok perlahan muncul dari pasir kuning. Pada saat ini, jika Du Fei hadir, dia pasti dapat mengenali bahwa keempat orang ini adalah 4 pria misterius yang memegang Ordo Jiushu. Pada saat ini, pemimpin misterius itu menatap ke arah Du Fei pergi dengan tatapan aneh. Setelah beberapa saat, ia sedikit mengernyit dan berkata, Du Fei ini sepertinya telah menemukan sesuatu. Kita harus lebih berhati-hati dalam tindakan kita selanjutnya. Hehehe, bos, kataku, kalau kau benar-benar takut Du Fei akan merusak rencana kita, kenapa aku tidak menyingkirkannya saja kalau tidak baik mempertahankan pembuat onar seperti itu. Di sisi lain, pria tampan itu menyeringai tipis. Rencana itu yang terpenting. Jika rencananya berhasil, aku tidak akan menghentikanmu bahkan jika kau ingin membasminya sendiri. Untuk saat ini, sebaiknya kau tidak bertindak gegabah. Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya. Scarface melambaikan tangannya perlahan dan berkata dengan ringan. Ya, mendengar itu, ketiga orang lainnya mengangguk pelan. Lalu, masing-masing melambaikan tangan, dan sesaat kemudian, sosok mereka menghilang lagi, seolah-olah tak pernah muncul. Di tengah hutan menara yang lebat, Du Fei dan rekannya berada jauh di belakang sekelompok besar orang kuat, bergerak perlahan menuju kedalaman. Namun, meskipun hutan menara ini tampak sangat aneh, keduanya tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Seolah-olah menara-menara ini hanya diletakkan di sana dan tidak memiliki tujuan lain. Setelah bergerak di Talin selama hampir 1 jam, kelompok besar orang di depan berhenti lagi. Sepertinya kita sudah sampai di pusat Talin. Xiaoran sedikit mengernyit. Mendengar ini, Du Fei pun memberi isyarat, dan kecepatannya langsung melambat. Kemudian, ia melayang di udara dan menatap kerumunan. Saat pandangannya menyapu, Du Fei melihat bahwa area yang telah membuat begitu banyak orang kuat berhenti adalah ruang terbuka yang luas. Di tengah ruang terbuka itu berdiri sebuah menara batu tinggi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun bentuk menara batu ini persis sama dengan yang sebelumnya, terdapat lebih banyak paviliun di puncaknya. Saat ini, di paviliun-paviliun menara, terdapat sosok-sosok yang duduk bersila dengan rapat, tetapi semua sosok ini telah kehilangan vitalitasnya. Jelas, orang-orang ini telah meninggal selama bertahun-tahun. Mata Du Fei sedikit berkedut, dan ia menatap pemandangan itu dengan sungguh-sungguh. Begitu banyak sosok yang duduk di sana, jelas mereka tidak mati secara alami, seolah-olah mereka semua mati dalam kondisi kultivasi. Apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini saat itu? Namun, meskipun Du Fei terkejut, yang lain tidak memiliki kesabaran sebanyak dia. Meskipun beberapa orang tampak terkejut, jelas bahwa mereka tidak tertarik pada mengapa kejadian ini terjadi. Apa gunanya melihat mayat-mayat ini, lebih baik melihat untuk apa tempat ini digunakan. Seseorang di antara kerumunan itu menyeringai kecil, lalu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba embusan angin bertiup kencang, seketika mengubah semua puing yang telah didudukkan bersila selama ribuan tahun menjadi bubuk. Tidak ada harta karun sama sekali. Sebaiknya kita berburu harta karun di luar saja. Melihat paviliun kosong, banyak pria kekar sedikit mengernyitkan bibir. Tunggu, sepertinya ada yang salah. Tepat ketika beberapa pria kuat bersiap untuk mengungsi, seseorang tiba-tiba berteriak kaget. Kemudian, mata semua orang dengan cepat menyapu dan melihat bahwa di titik tertinggi menara batu, terdapat 9 mayat yang masih duduk dengan tenang. Di bawah serbuan diam-diam selama bertahun-tahun, mereka sama sekali tidak membusuk. Ada sesuatu yang bagus. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang kuat sedikit berbinar. Setelah bertahun-tahun, mayat-mayat itu belum membusuk. Jelas, orang-orang ini sangat kuat di masa hidup mereka, setidaknya di tingkat sekte bela diri. Dalam hal ini, ada kemungkinan mayat mereka mengandung martial Dao Yuan dan mungkin juga memiliki harta karun lainnya. Terdorong oleh ide itu, beberapa orang langsung melesat dan berlari menuju tempat di mana ke-9 sosok itu berada. Melihat pemandangan ini, mata Du Fei tertuju pada 9 sosok itu, dan perasaan gelisah di hatinya semakin kuat.
Setelah sedikit mengernyit sejenak, Du Fei memberi isyarat, dan ia serta Xiao Ran mundur bersamaan. Ledakan. Pada saat kedua sosok itu mundur, 9 sosok yang telah kehilangan nyawanya tiba-tiba membuka mata mereka pada saat yang sama, dan kemudian, aura yang sangat suram langsung menyapu keluar dari 9 sosok ini. Ah! Tiup, tiup, tiup. Beberapa orang yang berlari maju, begitu mendekati ke-9 sosok itu, dada mereka tertusuk telapak tangan sosok-sosok itu, dan kemudian teriakan melengking itu langsung bergema di langit. Retakan. Setelah dengan santai membasmi beberapa pria kuat yang mendekat, ke-9 sosok itu berdiri diam. Kemudian, tatapan mereka sedikit berubah dan langsung tertuju pada kerumunan di udara yang masih tercengang. Ini, hantu jahat. Setelah melihat pemandangan ini sejenak, Du Fei menyeringai kecil dan berbicara dengan suara serak. Ia belum pernah melihat hal seperti ini di tempat lain kecuali di alam es milenium, tetapi ia tak pernah menyangka akan melihatnya lagi di sini. Terlebih lagi, roh-roh jahat di sini tampak jauh lebih kuat daripada yang ada di alam es milenium. Dengan cepat mengalihkan pandangannya, Du Fei melihat ada cahaya keemasan samar yang berkelebat di lautan kidantian ke-9 sosok ini. Cahaya keemasan itu dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat kuat. Jelas, inilah sumber kekuatan mereka. Itulah Martial Dao Yuan dan ke-9 orang ini semuanya adalah ahli bela diri yang kuat. Mata Du Fei sedikit menyipit, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam. 9 pendekar bela diri, dimanapun mereka berada, akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Namun, di sini, 9 pendekar bela diri ini telah mati, dan tampaknya telah berubah menjadi roh jahat. Mungkinkah ada seseorang yang pernah ingin memurnikan semua orang di sini menjadi budak dan hidup-hidup, tetapi gagal pada akhirnya? Desir. Sebelum Du Fei sempat menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba, 9 sosok di udara itu tiba-tiba menyerbu keluar, lalu melancarkan serangan yang sangat tajam, langsung melibatkan selusin orang kuat terakhir yang menjauh dari mereka. Engah, engah. Di bawah serangan 9 sosok ini, sekitar selusin pria kuat hampir tak berdaya melawan. Mereka semua terpaksa muntah darah dan mundur. Separuh tubuh mereka yang lebih lemah berubah menjadi buih darah. Melihat pemandangan ini, mata para prajurit kuat di belakang mereka semua berkilat aneh. Siapapun yang bisa muncul di sini pasti setidaknya memiliki kekuatan seorang master bela diri setengah langkah. Dan orang sekuat itu tidak sebanding dengan alien-alien ini. Jangan takut, sehebat apapun orang-orang ini, mereka hanyalah budak dan yang gagal dalam pemurnian. Mereka tidak tahu cara menggunakan seni bela diri dan hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik. Benar sekali, meskipun mereka kuat, jika kita bersatu, kita pasti bisa membasmi mereka semua. Dan kau lihat, benda di dantian orang-orang ini seharusnya adalah Martial Dao Yuan dan. Jika kau mendapatkan benda ini, itu akan memberikan banyak manfaat untuk terobosanmu ke alam sekte bela diri. Seni bela diri Yuan dan. Mendengar istilah ini, banyak prajurit kuat yang hadir sedikit gemetar, lalu keserakahan di mata mereka mengalahkan rasa takut. Semua prajurit ini mengerti bahwa jika mereka bisa mendapatkan pil saripati seni bela diri ini, mereka akan mendapatkan manfaat yang tak terbatas. Harta karun seperti itu jauh lebih praktis daripada benda-benda seperti jimat seni bela diri dan keterampilan bela diri. Hanya satu, setelah dimurnikan, akan langsung meningkatkan kekuatan mereka. Harta karun yang begitu langka, tak seorang pun akan rela melepaskannya. Ayo serang bersama. Di bawah tekanan Wu Dao Yuan dan, seseorang akhirnya berbicara dengan gertakan gigi dan kebencian. Atas dorongan ini, yang lain segera mengikutinya. Tiba-tiba, pancaran ki melesat dari udara, diikuti oleh teknik bela diri yang luar biasa dahsyat. Jelas, para ahli ini berencana mengandalkan jumlah mereka untuk melenyapkan semua makhluk ini secara instan. Dasar sekelompok orang idiot. Menyaksikan adegan ini, Du Fei mengumpat dalam hati, lalu menarik Xiao Ran, berbalik dan berlari tanpa henti. Perlu diingat, 7 alien yang ditemui Du Fei dan rekan-rekannya hari itu di alam es milenium hanya berada di puncak sekte bela diri setengah langkah, namun butuh upaya gabungan dari banyak individu berbakat dan kuat untuk mengalahkan mereka. Namun, mereka yang ada di hadapannya setidaknya berada di peringkat bawah sekte bela diri tingkat 6. Jika, dengan sedikit keberuntungan, alien-alien ini berada di peringkat sekte bela diri tingkat 4, maka mereka semua hanya akan mencari kematian. Lebih lanjut, bahkan jika bukan itu masalahnya, disentuh oleh alien memiliki peluang tertentu untuk menjadi alien. Du Fei meragukan bahwa intisari seni bela diri dalam alien-alien ini dapat disempurnakan dengan damai. Oleh karena itu, bahkan jika Martial Dao Yuan dan jatuh ke tangannya, Du Fei tidak tertarik untuk memurnikannya.
Tentu saja, dia tidak akan memprovokasi hantu-hantu asing ini jika dia bisa, apalagi jumlah mereka sebenarnya ada 9. Melihat ekspresi Du Fei yang seperti melihat hantu, Xiao Ran sedikit melengkungkan bibirnya. Meskipun alien-alien ini tampak aneh, ia tidak takut dengan kekuatannya. Namun, karena ia tidak bisa menyerang sesuka hati saat ini, ia hanya bisa mendengarkan Du Fei. Tidak lama setelah mereka berdua bergegas keluar seperti itu, ledakan jeritan terdengar di langit di belakang mereka, dan kemudian gelombang yang mengejutkan itu lenyap dalam sekejap. Mereka semua mati. Setelah berlari sebentar, Xiao Ran tiba-tiba mengerutkan kening, lalu berkata dengan heran. Bahkan dia tidak bisa membayangkan bahwa begitu banyak orang kuat tidak dapat bertahan lebih dari setengah jam di bawah tangan 9 hantu jahat itu. Du Fei mengangkat bahu. Orang-orang ini mati dengan sendirinya, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sepertinya menara batu itu luar biasa. Awalnya kupikir tidak akan ada pertahanan di sini, tapi sekarang sepertinya White Walker itu sudah menjadi penghalang terbaik. Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata ringan. Namun, setelah mengatakan itu, ia tidak tertarik untuk kembali melihat hal-hal baik apa saja yang ada di menara batu itu. Apakah kamu takut pada hal-hal ini? Tanya Xiao Ran sambil memiringkan kepalanya sedikit. Aku tidak akan bilang aku takut, tapi benda ini sangat merepotkan. Aku lebih suka menghindarinya kalau bisa. Du Fei menggelengkan kepalanya. Xiao Ran tersenyum, lalu berkata dengan santai, baguslah kamu tidak takut pada mereka, karena mereka sudah mengejar kita. Apa seluruh tubuh Du Fei bergetar hebat, dan ia segera berbalik. Kemudian ia melihat bahwa di menara batu di belakangnya, 9 sosok itu telah berubah menjadi aliran cahaya dan langsung mengejar ke arah yang ditinggalkan keduanya. Tuan, para White Walker ini akan secara sadar melacak orang-orang yang mereka targetkan. Sepertinya Tuan baru saja menjadi target, kata Xiao Bei cepat dalam hati Du Fei. Mendengar ini, otot-otot wajah Du Fei sedikit berkedut. Ia tak pernah menyangka bahwa meskipun sudah sangat berhati-hati, ia tetap akan menjadi sasaran mereka. Jika ia tidak bisa melarikan diri, ia akan berada dalam masalah. Berjalan, Du Fei menggertakkan giginya pelan dan menghentakkan kakinya keras-keras, tubuhnya langsung bergerak cepat. Benda-benda ini terlalu merepotkan. Sekalipun Du Fei ingin menyingkirkan semuanya, biayanya akan sangat mahal. Namun, dalam keadaan seperti itu, harga ini adalah sesuatu yang tidak mampu Du Fei bayar untuk saat ini. Suas-huas-hua. Kedua sosok itu bergerak cepat di udara, dan saat mereka meningkatkan kecepatannya, 9 sosok di belakang mereka juga menjadi lebih cepat, seperti permen lengket yang tidak bisa dilepaskan, yang sungguh menyedihkan. Kedua belah pihak saling mengejar, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit telah berlalu, dan wajah Du Fei semakin muram. Karena mereka sekarang berada jauh di dalam area tersebut, tidak ada orang lain di sekitar. Bahkan jika Du Fei ingin mencari beberapa kambing hitam untuk berbagi tekanan, itu sama sekali mustahil dalam situasi ini. Terlebih lagi, pengejaran yang semakin dekat tampaknya memaksanya untuk bertindak dan menghabisi mereka semua, meskipun ia tidak mau. Namun, jika ia melakukannya, bahkan ia pun tidak akan yakin bisa berhadapan dengan 9 White Walkers sekaligus. 1 lawan 1 bukanlah masalah besar. Tidak ada cara lain. Biar aku saja. Tepat ketika Du Fei sedikit mengernyit, Xiao Ran tiba-tiba berbicara perlahan. Mendengar ini, Du Fei juga sedikit terkejut, lalu tatapannya tertuju dan berkata, bukankah kamu tidak diizinkan melakukan gerakan acak di sini? 470.